Di kamp pusat Knights of Judgment, Tishan, Sun Yangli dan yang lainnya duduk bersama, wajah mereka semua tampak sangat serius dan serius. Mereka telah dijebak di lembah oleh orang-orang dari Istana Kesembilan Reinkarnasi dalam beberapa hari terakhir, dan mereka telah melakukan banyak upaya tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan karena lawannya terlalu kuat. Situasi di kamp semakin memburuk. Meskipun persediaan dan makanan kami masih cukup untuk bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama, hati orang-orang akan berubah. Ini tidak bisa dibiarkan terus. Suasana putus asa menyebar. Kita harus menemukan cara untuk keluar secepat mungkin, kata Tishan sambil mengerutkan kening. Hari ini aku melihat para kepala keluarga kaya di kota Wangchuan berkumpul secara diam-diam. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan untuk dibicarakan, tetapi dilihat dari ekspresi mereka, itu jelas bukan hal yang baik. Kuang Ye menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan sedikit kebencian di wajahnya, merasa sangat sedih. Jangan khawatirkan mereka. Setiap orang berhak menentukan pilihannya sendiri, dan kita tidak dapat membatasi aktivitas mereka. Karena ini adalah pilihan mereka, biarkan saja mereka pergi. Kuncinya sekarang adalah bagaimana melindungi orang-orang yang mengikuti kita keluar dari kota Wangchuan. Sun Yangli menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dengan cepat. Dia menatap Tishan dan berkata, Saudara Tai, kita hampir mengetahui rencana orang-orang dari Istana Kesembilan Samsara akhir-akhir ini. Meskipun pasukan mereka besar dan ada tuan yang bertanggung jawab, kita tidak kehilangan kesempatan. Jika kita dapat membuat lubang di lembah, kita dapat mengirim warga sipil terlebih dahulu, dan kemudian pasukan utama akan menjadi barisan belakang, dan para ahli akan keluar untuk bertempur. Jika kita menunda cukup lama, kita mungkin memiliki kesempatan. Namun, jika kita melakukannya, kerusakan dan pengorbanan akan sangat besar, dan kita tidak memiliki cukup orang yang kuat. Tishan menyipitkan matanya sedikit. Dia telah memikirkan rencana Sun Yangli, tetapi risikonya terlalu besar. Bahkan jika mereka dapat membuat terobosan dan mengirim orang-orang keluar, pasukan yang tertinggal pasti akan dikepung. Selama semua orang kuat di Menara Samsara berpartisipasi dalam pertempuran antara kedua pasukan, mereka dapat menghancurkan formasi ksatria penghakiman dalam 1 atau 2 hari. Pada saat itu, pasukan akan mencekik mereka dan tidak ada yang akan selamat. Dan seberapa jauh orang biasa dapat melarikan diri dalam waktu sesingkat itu? Jika tidak ada tuan yang melindungi mereka, dan hanya dibutuhkan satu orang kuat di alam suci untuk mengejar mereka, ratusan ribu orang tidak akan memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan dan akan dibantai seperti domba yang akan dibantai, tanpa ada kesempatan. Pilihan apa yang harus diambil saat ini tampaknya telah menjadi masalah besar. Tim rakyat masih membutuhkan orang kuat untuk menemani mereka. Pasti akan ada orang kuat yang mengejar mereka di Menara Samsara, dan kemudian mereka akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengepung mereka. Situasinya kritis dan tidak dapat diprediksi. Ekspresi Sun Yangli berubah, dan ada pandangan serius di matanya. Serahkan masalah ini padaku. Tidak peduli berapa banyak antek yang datang dari Menara Samsara, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Pada saat ini Qiyu berdiri, wajahnya tegas, tanpa sedikit pun rasa takut, tetapi penuh percaya diri. Di antara semua orang, dia memiliki kultivasi tertinggi dan kekuatan tempur terkuat, dan orang biasa bukanlah tandingannya. Memang pilihan terbaik bagi Lao Wu untuk pergi. Jadi, mari kita rencanakan untuk pergi ke sini terlebih dahulu, lalu kirim pengintai untuk menyelidiki besok guna mencari tahu titik lemah pengepungan Menara Samsara. Saat malam tiba, kita akan segera bertindak. Pikiran Sun Yangli bergerak. Mengingat situasi saat ini adalah satu-satunya pilihan. Meskipun keputusan telah dibuat, semua orang tahu dalam hati mereka bahwa tidak ada pilihan selain bertarung sampai mati. Hanya dengan bertarung sampai mati mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, semua orang hanya bisa menunggu Menara Samsara mengikis kepercayaan diri dan keberanian mereka sedikit demi sedikit, dan akhirnya menangkap mereka semua sekaligus. Pagi-pagi sekali di hari kedua, para pengintai utama di pasukan kanan berangkat lebih dulu, mengikuti tempat-tempat tersembunyi di kedua sisi lembah untuk menyelidiki situasi pertahanan 9 istana Samsara. Di sisi lain, Sun Yangli dan yang lainnya juga mengatur ulang pasukan, memastikan semua orang siap bertempur sampai mati. Para pengikut Sekte Lingshan masuk jauh ke dalam penduduk sipil, menenangkan emosi mereka, dan meminta semua orang untuk siap mengikuti pasukan untuk keluar kapan saja. Kesempatan itu mungkin hanya berlangsung sesaat, dan sekali terlewat, mungkin akan sangat sulit untuk melarikan diri. Berita itu juga disampaikan kepada para pengusaha kaya. Mengenai pilihan apa yang akan mereka buat, tidak ada yang peduli.
Di tenda mereka, sekelompok orang berkumpul lagi dan mulai merencanakan. Segalanya tampak sangat berbeda dari rencana awal mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang dari kota Tishan itu sebenarnya berencana untuk melancarkan serangan mendadak ke Istana Kesembilan Samsara dan melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka berhasil? Seseorang tampak panik dan berkata dengan cemas bahwa begitu perang pecah, semuanya akan terlambat. Jika kita membiarkan mereka mengambil tindakan dan memulai perang total dengan Istana Kesembilan Samsara, maka kita akan kehilangan kesempatan terakhir untuk menyerah. Kita harus bertindak tegas sekarang dan mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan ini segera. Dengan cara ini, kita dapat menunjukkan sikap kita dengan jelas. Orang lain berkata dengan tegas. Namun, situasinya sangat mendesak sekarang. Para antek kota Tishan aktif di mana-mana dan memantau semuanya dengan saksama. Bagaimana mungkin orang-orang kita bisa lolos begitu saja dari bawah hidung mereka? Orang lain berkata dengan cemas. Dia takut pada 9 istana reinkarnasi, dan juga takut pada Tishan dan yang lainnya. Apa yang kau takutkan? Apakah mereka bisa menyerang kita lagi pula? Semua yang kita bicarakan belum bocor. Bagaimana mungkin sekelompok orang bodoh ini bisa memprediksinya? Jika kita tidak bertindak tegas, kita akan hancur. Semua orang berbicara sekaligus, dan pada akhirnya mereka semua merasa bahwa Istana Kesembilan Samsara akan menjadi pemenang utama. Bahkan jika rencana kota Gunung Besi benar-benar berhasil dan semua orang mampu keluar, lalu kenapa kekuatan Menara Samsara masih ada, dan jika gagal sekali, pasti akan ada yang kedua kalinya. Begitu aksi balas dendam dilancarkan, jika mereka membuat pilihan yang salah saat ini, tidak akan ada ruang untuk bermanuver dan mereka harus berjuang sampai akhir. Situasi seperti itu tentu saja bukan pilihan terbaik, jadi mereka lebih suka bertindak sekarang dan masih akan ada secercah harapan. Ini adalah hasil perhitungan semua orang. Setelah mengambil keputusan, mereka segera bertindak dan menyetujui semua permintaan yang diajukan oleh pria sebelumnya. Masing-masing dari mereka mengeluarkan harta mereka sendiri, dan bisnis saling menutupi dan diam-diam mengirim orang ke tepi hutan. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan sabar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tidak ada kabar dari orang-orang yang diutus. Hati setiap orang dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka hanya diam-diam berharap agar semuanya dapat diselesaikan dengan lancar dan Menara Samsara akan menerima penyerahan mereka. Pada saat yang sama, ada ide yang lebih jahat, yaitu setelah Istana Kesembilan Samsara mendapatkan informasi terlebih dahulu, mereka dapat memasang perangkap terlebih dahulu dan menangkap semua orang dari Iron Mountain City dan Knights of Judgment dalam satu gerakan. Dengan cara ini, mereka benar-benar dapat merasa tenang dan tidak perlu lagi khawatir tentang ancaman apapun. Meskipun orang-orang ini biasanya sombong, itu hanya di depan orang biasa. Faktanya, masing-masing dari mereka sangat takut pada kekuasaan. Meskipun mereka berpikir bahwa Iron Mountain City dan Knights of Judgment tidak dapat menjadi lawan dari Nine Palaces of Samsara, mereka lebih dari cukup untuk menghadapinya. Jika orang-orang ini dibiarkan melarikan diri, mereka pasti akan menyadari apa yang terjadi hari ini dan akan mencoba segala cara untuk membalas dendam di masa depan. Saat itu, bahkan jika mereka bersembunyi di wilayah Menara Samsara dan tidak keluar, mereka masih harus melakukan bisnis dan pada akhirnya akan ditangkap oleh pihak lain. Ada pepatah terkenal di kalangan pedagang, mereka tidak takut dirampok, tetapi mereka takut dibasmi. Anda tidak pernah tahu kapan musuh akan muncul atau dari mana serangan akan datang. Ancaman seperti itu adalah yang paling menakutkan. Untuk memastikan tidak ada seorang pun di kota Tishan yang masih hidup, para penjaga karavan mulai bertindak. Karena mereka awalnya menerima pemberitahuan tentang pertempuran yang akan terjadi, semua orang seharusnya sudah siap. Kota Tishan kekurangan tenaga kerja, dan para penjaga karavan dapat digunakan. Mereka bergabung dengan mereka dan bersembunyi di belakang mereka, menunggu barisan depan memulai pertempuran, lalu menusuk mereka dari belakang. Malam pun tiba. Sun Yangli dan Tishan berdiri di depan pasukan. Pandangan mereka tertuju pada hutan di depan. Semua persiapan telah dilakukan. Para pengintai yang dikirim pada siang hari telah berkumpul bersama. Mereka akan menyerang dari kegelapan untuk terlebih dahulu melenyapkan sekelompok orang dari Istana Reinkarnasi ke-9. Ada banyak sekali sosok yang bergerak cepat dalam kegelapan. Di sisi posisi 9 Istana Samsara, tidak banyak murid dan guru yang tertinggal untuk berjaga dan mengamati. Karena mereka telah mengepung para pengkhianat ini, meskipun mereka telah meluncurkan beberapa upaya untuk keluar, mereka semua dipukul mundur. Dalam 2 hari terakhir, mereka tampaknya telah menyadari situasi kekuatan mereka sendiri dan tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk menang dan melarikan diri.
Mereka telah menerima nasib mereka dan secara alami tidak perlu lagi terlalu waspada. Singkatnya, setelah beberapa saat, orang-orang ini sama sekali tidak akan mampu bertahan dan mau tidak mau akan menyerah dengan patuh. Petugas patroli itu sedang berpikir untuk kembali beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari hutan gelap di depan, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Beberapa orang melihat ke sana pada saat yang bersamaan. Mereka mendekat perlahan dan mengeluarkan senjata di pinggang mereka. Tidak peduli apa yang tersembunyi di dalamnya, selama kepala mereka terlihat, mereka akan segera menyerang dan membasminya. Begitu mereka semakin dekat, tiba-tiba, beberapa bayangan hitam melompat keluar dari semak-semak di kedua sisi, dan cahaya pedang yang tajam langsung berada di depan mereka. Setelah beberapa saat, para pengintai itu melihat sekeliling dengan waspada. Tindakan mereka tidak diperhatikan. Para petugas patroli Istana Ke-9 Samsara semuanya tergeletak di tanah. Mereka terbasmi dengan cepat tanpa mengeluarkan suara apapun. Tindakan di tempat lain juga berhasil. Percikan api mulai menyala. Ini adalah sinyal yang telah disetujui sebelumnya. Setelah para pengintai mengurusi para patroli dari Istana Ke-9 Samsara, pasukan segera mulai bertindak, mengejutkan musuh dan membuat terobosan dalam waktu sesingkat mungkin untuk mengeluarkan orang-orang. Melihat semua sinyal menyala, Sun Yangli menyipitkan matanya dan berkata kepada Tishan dengan ekspresi penuh tekad, "Saudara Tai, mari kita mulai." Setelah kata-kata itu terucap, dia segera memberi perintah kepada seluruh pasukan untuk menyerang dan bergegas menuju pintu keluar dari celah di depan. Keheningan malam itu pecah dalam sekejap, puluhan ribu pasukan bergerak bersamaan dengan momentum yang besar, ledakan suara bom terdengar, dan teriakan pembasmian yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Orang-orang di Menara Samsara tepat di depan tampaknya belum bereaksi, begitu banyak pasukan berkumpul untuk menyerang, dan tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Saat mereka bereaksi, pasukan sudah dekat dengan mereka. Para penjaga bertarung dengan tergesa-gesa, dan tentu saja mereka bukan tandingan musuh. Dalam sekejap mata, sejumlah besar orang tewas di tangan pedang dan tombak. Para ksatria penghakiman maju dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan untuk sesaat mereka tampak sulit dilawan. Sun Yangli bergegas ke garis depan. Tidak ada yang bisa menandingi pedangnya kemanapun ia menunjuk. Sebagai orang kuat di alam suci, kekuatannya secara alami sangat kuat. Dengan satu tebasan pedang, puluhan orang langsung tewas di tangannya. Hal yang sama berlaku untuk para pemimpin lainnya. Kemanapun pasukannya menunjuk, di situ ada jalan untuk menerobos. Dalam sekejap mata, mereka telah berlari keluar dari jarak yang sangat jauh, dan area hutan yang luas telah diduduki. Para penjaga Istana Ke-9 Samsara tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan mereka bergegas maju dengan sangat antusias, dan bahkan menerobos kerumunan sendirian. Dengan aliran cahaya, mereka mencekik mereka semua dalam sekejap. Faktanya, kultivasi pribadi para murid Menara Samsara lebih tinggi daripada para prajurit ksatria penghakiman, tetapi mereka selalu berlatih sendiri dan tidak pernah mempelajari seni menyerbu ke dalam formasi militer. Ini mungkin tidak terlihat dalam pertempuran jarak dekat biasa, tetapi situasi penyerangan puluhan ribu pasukan sama sekali berbeda. Kecuali jika kekuatan pribadi seseorang telah mencapai tahap tengah alam suci, jika tidak, ia hanyalah sehelai daun yang mengambang di antara puluhan ribu pasukan dan dapat dicabik-cabik kapan saja, belum lagi murid biasa di alam penempaan tubuh. Dalam pertarungan satu lawan satu, para prajurit tentu saja tidak ada tandingannya, tetapi ini bukanlah sebuah kompetisi. Selama jumlah ksatria penghakiman lebih dari 5, mereka akan dapat mengalahkan murid-murid Istana Ke-9 Samsara. Mereka awalnya adalah salah satu pasukan paling elit di dunia dan telah memberikan kontribusi besar bagi Menara Samsara, menaklukkan kota-kota dan wilayah, dan tak terkalahkan dimanapun mereka pergi. Kini serangan pasukan itu bahkan lebih dahsyat. 9 istana Samsara tewas dalam kekalahan telak. Tampaknya mereka berada di ambang kehancuran total. Namun, tampaknya ada aura aneh di udara, seolah-olah ada sesuatu yang jelas tetapi sulit ditemukan. Pedang itu menyala, dan Sun Yangli kembali membasmi puluhan orang di depannya dengan satu pedang. Ada kilatan di matanya, dan dia tampaknya telah menyadari sesuatu yang penting dalam benaknya, tetapi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu sampai dia melihat para ksatria penghakiman di mana-mana maju ke depan dan menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Akhirnya dia menyadari sedikit kejanggalan. Serangan mereka terlalu mulus. Mereka tidak menemui kesulitan sama sekali dalam perjalanan ke sini. Seolah-olah ada jalan mulus di depan mereka yang bisa mereka lalui sesuka hati. Meskipun lokasi yang dipilih untuk penyerangan adalah titik terlemah dalam pertahanan 9 istana Samsara,
menurut pengintaian para pengintai sebelumnya, seharusnya ada setidaknya 3 atau lebih prajurit alam ilahi yang kuat yang menjaga di sini. Namun, hingga saat ini, orang-orang ini tidak menunjukkan niat untuk muncul. Tidak hanya itu, basis kultivasi para murid penjaga istana ke-9 ini terlalu buruk. Bahkan tidak ada satu orang pun yang telah mencapai level ke-10 dari body tempering. Hal ini membuat kemajuan para Judgment Knight menjadi begitu mudah. Namun, situasi sebenarnya seharusnya tidak seperti ini sama sekali. Samar-samar, Sun Yangli sepertinya mencium adanya konspirasi. Dalam kegelapan di sekelilingnya, tampak ada seekor binatang buas yang mengerikan bersembunyi. Binatang buas itu melemparkan umpan, memikat mangsanya ke dalam jangkauan serangannya, lalu membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan semua orang dalam sekali teguk. Namun bagi Sun Yangli, keputusan saat ini sangatlah sulit. Meskipun dalam hatinya ia menduga bahwa 9 istana reinkarnasi mungkin telah menyiapkan jaring dan menunggu mereka untuk melompat masuk, kini adalah pilihan yang tepat untuk mundur dan mempertahankan inti. Namun, kenyataan seringkali bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan angan-angan. Setidaknya ia perlu memastikan situasi terkini pasukan belakang dan apakah ada ruang untuk mundur sebelum ia dapat membuat keputusan yang tepat. Pikirannya berpacu, dan sejumlah besar cahaya pedang tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Niat pedang tajam itu meledak seketika, dan puluhan murid dari istana ke-9 Samsara yang baru saja mengepung dan membasminya langsung dicekik sampai mati. Sosoknya melesat, membubung ke langit, semburan cahaya melonjak, dan dia menebas dengan pedang secara langsung, menghancurkan hutan di depannya menjadi berkeping-keping, dan sosoknya bergerak. Dia menoleh ke belakang, dan setelah sekilas pandang, mata Sun Yangli memerah, dan dia berteriak dasar penjahat licik dan berbahaya, beraninya kau melakukan ini pada saat yang sama, sumber kekuatan di tubuhnya melonjak, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir, yang dapat sepenuhnya muncul dan meledak hanya dalam sekejap. Ternyata dia melihat pasukan besar yang terdiri dari pengawal karavan di belakang, yang awalnya digunakan sebagai penjaga belakang, benar-benar menunjukkan bilas mereka kepada orang-orang Knights of Judgment di depan. Orang-orang ini menyerang secara tiba-tiba, dan orang-orang di depan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali, dan disergap dan dibasmi di tempat. Para ksatria penghakiman pada awalnya teguh dalam keyakinan mereka dan tak kenal takut, dengan semua perhatian mereka terfokus pada garis depan. Dalam pikiran mereka, musuh hanya akan datang dari depan mereka, dan tidak akan pernah ada bahaya di belakang mereka. Namun, kenyataannya justru sebaliknya, dan mereka dibasmi oleh orang-orang yang mereka bersumpah untuk lindungi. Hanya dalam sekejap mata, ratusan prajurit Knights of Judgment terbasmi di tempat. Setelah para penjaga berhasil, mereka bergegas menuju orang-orang di depan tanpa ragu-ragu. Medan perang dipenuhi dengan teriakan dan jeritan, dan tidak ada yang bisa bereaksi untuk sementara waktu. Tidak hanya Sun Yangli yang menyadari situasi di sini, yang lain juga menyadari sesuatu yang tidak biasa. Namun, tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan, perubahan tiba-tiba terjadi. Gelombang tekanan yang melonjak dan mengerikan tiba-tiba muncul dari pegunungan dan hutan di semua sisi, dan para penguasa menara Samsara mengambil tindakan. Puluhan sinar cahaya berkelebat, dan 2 atau 3 master dari Istana Reinkarnasi ke-9 mengepung salah satu dari mereka pada saat yang sama. Kekuatan serangan mereka begitu kuat sehingga Mei sama sekali tidak ragu-ragu, seolah-olah mereka bertekad untuk membasminya dan tidak memberi siapapun waktu untuk bereaksi. Awalnya, Sun Yangli berencana untuk menyerang balik ke pasukan belakang dan membasmi semua pengkhianat jahat ini, tetapi dia langsung dihentikan. Dia sama sekali tidak punya kesempatan. Ketiga pria itu menyerang secara bergantian, dan setiap gerakan membawa makna jahat dan kejam yang tak terlukiskan, semuanya mengarah ke titik kunci. Sun Yangli, yang selalu tenang dan kalem, untuk pertama kalinya dipenuhi amarah dan kehilangan ketenangannya. Melihat para prajurit Knights of Judgment jatuh satu demi satu, matanya dipenuhi rasa bersalah. Tampaknya semua ini adalah kesalahannya dan dia membuat keputusan yang salah. Sebenarnya, saat dia merasakan kejanggalan itu, Sun Yangli segera menyadari apa yang telah terjadi. Jika Menara Samsara dapat mengetahui tindakan mereka sebelumnya, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa para pengusaha kaya itu telah menjual informasi tersebut, dan konspirasi pribadi mereka sebelumnya adalah untuk melakukan ini. Jika Sun Yangli berpikir sedikit lebih dalam saat itu dan menebak psikologi orang-orang ini, dia pasti bisa menangkap informasi ini tepat waktu dan setidaknya menghindari situasi saat ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan begitu kejam sehingga mereka tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga menyerangnya dari belakang. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Situasinya sudah sampai pada titik ini. Tidak ada ruang untuk pemulihan.
Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Mata Sun Yangli dipenuhi dengan api kemarahan, dan semburan kekuatan yang mengerikan meledak. Namun, ketiga lawannya tampaknya telah menduganya. Ketika mereka menyerang, mereka tampak seperti telah mengeluarkan seluruh kekuatan mereka yang belum pernah ada sebelumnya, ingin membasminya di tempat, tetapi sekarang mereka masing-masing telah mundur ke tempat yang aman, mengelilinginya tanpa menyerang, meskipun tingkat kultivasi mereka hanya tingkat keempat atau kelima dari alam suci, jauh lebih rendah daripada Sun Yangli. Namun, orang-orang ini telah berlatih semacam teknik serangan gabungan, yang memungkinkan mereka saling menyerang, jadi mereka tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini. Mereka juga memutuskan untuk menahannya, dan menunggu hingga pertempuran di tempat lain berakhir, lalu bekerja sama untuk membasminya sepenuhnya. Keadaan di medan perang berubah dengan cepat, dan tidak seorang pun tahu sampai sejauh mana. Mereka mungkin menang di satu saat, tetapi semuanya mungkin berubah menjadi lebih buruk di saat berikutnya. Situasi saat ini tampaknya telah mencapai titik yang tidak dapat diubah lagi bagi Sun Yangli dan timnya, dan hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar hancur. Pada saat ini, cahaya putih terang tiba-tiba menyala di perkemahan orang-orang biasa di belakang, seperti matahari yang cerah. Saat cahaya itu menyala, sehelai bulu-bulu cahaya besar seperti bunga dandelion terbang keluar, terbawa angin dan menuju ke arah pasukan pengawal karavan. Dalam sekejap mata, mereka sudah dekat. Meskipun para penjaga ini lebih kuat dari orang biasa, wilayah kekuasaan mereka tidak cukup tinggi. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan apapun dalam bulu cahaya itu. Sebelum mereka bisa bereaksi dengan benar, cahaya itu jatuh ke arah mereka dan meledak seketika. Niat pedang tajam itu langsung menembus para penjaga, menciptakan kabut berdarah. Qiyu mengambil tindakan. Dia sudah menjadi yang terkuat di antara kerumunan, dan kekuatan yang dia tunjukkan saat ini bahkan lebih tak tertahankan. Dia seperti dewa, dan dia membalikkan keadaan dalam sekejap dengan kekuatannya sendiri. Melihat ini, orang-orang lainnya akhirnya menunjukkan senyum lega di wajah mereka. Awalnya, mereka meninggalkan Qiyu hanya untuk melindungi orang-orang biasa ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada saat yang paling kritis, itu benar-benar akan berhasil seperti keajaiban. Kepercayaan diri semua orang tiba-tiba berlipat ganda. Tatapan penuh tekad melintas di mata Sun Yangli, dan sosoknya melesat dalam sekejap. Semua energi asli di tubuhnya mulai bersirkulasi dengan kecepatan yang luar biasa. Dia tiba-tiba muncul di depan salah satu dari tiga orang itu, dan menusuk jantung pria itu dengan pedang di tangannya. Serangannya datang terlalu tiba-tiba, dan pria itu tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Meskipun secara tidak sadar ia menggunakan kekuatan aslinya untuk melawan, ia masih selangkah terlalu lambat. Ia melihat dirinya ditusuk oleh pedang dan mati di tempat. Ketika dua orang lainnya melihat ini, mereka langsung dipenuhi amarah. Mereka bertiga seperti saudara, jadi bagaimana mungkin mereka tetap acuh tak acuh. Mereka segera menyingkirkan rencana awal mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga, menusuk ke arah Sun Yangli, ingin membasminya di tempat untuk membalas dendam darah mereka. Sejumlah besar master dari Istana Kesembilan Reinkarnasi juga bergegas keluar dari gunung dan hutan lain dalam sekejap. Semua penyergapan dikerahkan saat ini. Tampaknya mereka tidak punya peluang dan ini adalah akhirnya. Musuh itu licik dan muram, dan telah merencanakan segalanya sejak awal. Pada saat kritis, mereka menunjukkan kekuatan absolut, membuat mereka tidak punya peluang untuk melawan dan hanya mampu menghadapi kegagalan total. Semua orang akan mati di medan perang. Saat ini, tidak ada rasa takut atau panik di wajah Sun Yangli, tetapi hatinya penuh dengan rasa bersalah. Dia merasa kasihan pada puluhan ribu pasukan dan ratusan ribu orang yang percaya padanya. Jika dia tidak membuat keputusan seperti itu, dia tidak akan menyadari risiko yang nyata. Mungkin, mereka setidaknya bisa bertahan di lembah itu sedikit lebih lama dan menunggu bantuan datang, tetapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Dia tidak takut mati. Sebagai murid Sekte Lingshan yang luar biasa, dia telah berjuang mati-matian dengan kekuatan jahat seperti Sekte Senzun, dan dia memiliki keyakinan yang kuat. Namun, membasmi orang lain adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Serangan gabungan kedua pria itu sudah dekat, dan dia tidak punya ruang untuk menghindar. Bilah-bilahnya hampir menusuk tubuhnya. Di tempat lain, pasukan Knights of Judgment juga dikepung. Ada terlalu banyak orang di 9 istana samsara, dan di antara mereka ada sejumlah besar master. Mereka dikepung dari semua sisi dan tidak bisa melawan sama sekali. Para prajurit Knights of Judgment hanya bisa mundur selangkah demi selangkah, meninggalkan mayat di seluruh tanah. Namun, mereka tidak punya niat untuk menyerah dan akan bertarung sampai mati. Dalam sekejap, seluruh lembah dan hutan dipenuhi ratapan.
Bahkan orang-orang biasa tahu bahwa kiamat mereka akhirnya tiba dan tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Hanya para pengusaha kaya yang memiliki senyum sombong dan puas diri di wajah mereka. Pilihan mereka memang tepat. Ketika perang ini berakhir, mereka akan dapat kembali ke kehidupan mewah mereka semula. Mereka akan tetap berada di posisi yang tinggi, memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, mampu menimbulkan masalah alih-alih menjadi guk-guk liar, yang melarikan diri kemana-mana. Mereka bahkan bersedia menjadi guk-guk paling setia di menara samsara. Lupakan saja, kita akhiri saja di sini. Tapi, Guru, saya minta maaf karena tidak menyelesaikan apa yang Anda minta. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Sun Yangli menghela napas, cahaya tekad melintas di matanya. Bahkan jika dia mati, dia akan membawa kedua orang ini bersamanya. Pada saat itu, kilatan petir ungu tiba-tiba muncul. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Saat itu muncul, petir itu jatuh pada dua orang yang mengepung dan membasmi Sun Yangli. Kekuatan penghancur yang sangat mengerikan itu langsung mengubah tubuh kedua orang itu menjadi debu. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras dan sangat liar. Haha, paman barbar kalian ada di sini, kalian sampah, kalian semua, bersihkan leher kalian dan tunggu kematian. Kemudian, guntur ungu yang melonjak menyambar dan menutupi langit dalam sekejap. Puluhan master alam suci di istana ke-9 reinkarnasi semuanya diselimuti olehnya. Saat guntur ungu melonjak, orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika mereka sedikit lambat bereaksi dan tersentuh olehnya, mereka akan langsung berubah menjadi debu. Hanya mereka yang bereaksi cepat dan segera berbalik dan berlari yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Keganasan mantian yang mengerikan dapat dilihat dari sini. Dia bukan satu-satunya yang muncul. Cahaya pedang emas dan napas gelap dan dingin berkelebat pada saat yang sama. Mereka bergerak ke kiri dan kanan, melewati pegunungan dan hutan di kedua sisi. Para penguasa istana reinkarnasi ke-9 yang bergegas keluar dari mereka langsung menghadapi malapetaka. Xuan Yuanfei dan Chen Qingzi sama-sama berlatih ilmu pedang, tetapi jalan mereka benar-benar berbeda. Yang satu terbuka dan mendominasi, sementara yang lain dingin dan membasmi. Tidak ada ruang untuk manuver di antara serangan mereka. Mereka membasmi ratusan orang dalam sekejap dan menghentikan serangan musuh. Tidak seorang pun menduga perubahan mendadak ini, dan mereka bertiga mengambil tindakan pada saat yang sama, dan segera membalikkan keadaan. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun di 9 istana samsara yang dapat menghentikan mereka bertiga, dan cahaya harapan tiba-tiba muncul di wajah ratusan ribu orang yang awalnya putus asa. Ekspresi para pengusaha kaya itu membeku sesaat, dan mereka menatap ketiga orang yang telah bertindak begitu mengerikan itu dengan wajah tak percaya, seolah-olah mereka telah memakan lalat mati. Mereka tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi, dan wajah mereka pun menjadi pucat. Jika 9 istana samsara akhirnya gagal, orang-orang ini tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Masing-masing dari mereka tampaknya telah melihat kematian datang, dan kemudian mereka menjadi gila, berusaha mati-matian untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Selama mereka bisa tetap hidup, mereka bisa menyerahkan segalanya. Orang menyebalkan orang pembawa sial ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Biarkan para penjaga segera bertindak dan membasmi orang-orang dari Knights of Judgment terlebih dahulu. Sudah waktunya bagi para pendeta untuk bertindak. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan bisa menandingi semua orang. Seseorang berteriak dengan wajah garang. Ya, selama kita membasmi orang menyebalkan ini, semuanya akan kembali normal. Segera ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Suara-suara persetujuan terdengar, dan para penjaga perusahaan dagang menerima perintah. Meskipun mereka tahu mereka bukan tandingan musuh, mereka semua menyerang dengan panik, mencoba membasmi sebanyak mungkin prajurit Knights of Judgment. Namun, dengan datangnya bala bantuan yang kuat, semua orang menjadi penuh percaya diri. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja dalam sekejap? Semua orang bersatu, mengarahkan senjata mereka, dan bergegas menuju pasukan yang menjaga perusahaan dagang. Mereka menyerbu dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teriakan pembasmian mengguncang langit. Para penguasa istana ke-9 samsara tidak gagal untuk bereaksi. Meskipun kemunculan ketiga orang kuat itu mengacaukan rencana awal, masih ada lebih banyak penguasa yang bersembunyi dalam kegelapan yang belum mengambil tindakan. Mereka awalnya berpikir bahwa hasil dari pertempuran ini sudah jelas dan tidak perlu membuang-buang energi. Namun karena keadaan sudah sampai pada titik ini, mereka tentu harus mengambil tindakan. Dalam sekejap, beberapa aura mengerikan meledak, memancarkan cahaya, dan menuju ke arah Mantian dan dua lainnya. Saat tekanan melonjak,
kekuatan mereka jauh melampaui para penguasa alam suci yang telah muncul sebelumnya. Dua dari mereka bahkan membawa kekuatan Kaisar Dewa setengah langkah, dan langsung menuju Chen Qingzi dan Mantian, menghentikan mereka berdua terlebih dahulu. Badai energi yang melonjak meletus seketika, menyapu dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, dan tampaknya tidak ada yang bisa menahannya. Chen Qingzi menghadapi lelaki tua di depannya dengan rambut dan janggut belang-belang, aura misterius di sekujur tubuhnya, dan setiap gerakannya tampak selaras dengan langit dan bumi. Ada kilatan di matanya, dan dengan putaran pergelangan tangannya, niat pedang yang dingin dan bergelombang tiba-tiba meledak dari pedang hitam, dan asal-usul operasi mencapai titik ekstremnya. Haha, sangat jarang bagimu untuk memiliki pemahaman seperti itu tentang ilmu pedang di usia muda dan telah berkultivasi ke tingkat seperti itu. Pedang di tanganmu tampaknya adalah harta karun kuil Dewa Bintang. Kelompok sampah itu benar-benar tidak memiliki jasa dan bahkan tidak dapat melindungi barang-barang mereka sendiri. Orang tua itu terkekeh. Matanya menyapu tubuh Chen Qingzi. Semakin lama lelaki tua itu menatapnya, semakin puas dia. Dia kemudian berkata, akan sangat disayangkan jika bakat langka sepertimu mati di sini. Akan lebih baik bagimu untuk menyerah pada menara samsaraku. Aku dapat menjamin bahwa kau tidak akan mati dan masa depanmu akan tak terbatas. Ketika sampai pada pertempuran, lelaki tua ini benar-benar ingin Chen Qingzi menyerah padanya. Dia sangat sombong. Satu-satunya tanggapan yang dia berikan adalah pedang hitam pekat. Cahaya pedang yang tajam meledak tiba-tiba, dan dalam sekejap, cahaya itu telah mencapai jarak dekat dan langsung menuju ke jantung Chen Qingzi. Pedang ini adalah senjata yang mematikan. Prajurit biasa mungkin tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan balik di depannya, tetapi lelaki tua ini bagaimanapun juga adalah eksistensi setingkat Kaisar Dewa setengah langkah. Dengan kilatan cahaya di matanya, semburan aura misterius melonjak keluar, dan ruang di sekitarnya tampaknya dikendalikan olehnya. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba tampak tumbuh menjadi bagian baru. Sosoknya entah kenapa mundur 100 kaki jauhnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia melambaikan tangannya, dan tanah mulai bergelombang, berputar dan menyebar seperti gelombang air. Gelombang kekuatan yang melonjak keluar darinya. Chen Qingzi menyipitkan matanya sedikit, dan sosoknya melesat dan meninggalkan tanah. Dia menusuk lelaki tua itu dengan pedangnya. Cahaya pedang gelap tiba-tiba meledak, dan datang di depan pria ini dengan aura tajam yang dapat menembus segalanya. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya, dan dia menggenggam kedua tangannya. Ruang di depannya tiba-tiba terpelintir di bawah kendali kekuatan yang tidak diketahui. Cahaya pedang jatuh di atasnya dan menembusnya. Tidak seorang pun tahu kemana perginya. Mata Chen Qingzi menjadi dingin. Dengan mendengus dingin, sosoknya melesat seperti burung terbang, dan dalam sekejap dia mendekati lelaki tua itu lagi dan menusuknya dengan pedang. Pada saat ini, ruang di depannya berputar lagi, dan cahaya pedang gelap menembus keluar darinya, langsung menuju wajah Chen Qingzi. Perubahan yang terjadi dalam sekejap itu berada di luar imajinasi. Pedang yang ditusukkan Chen Qingzi tiba-tiba datang ke arahnya lagi, tepat di wajahnya. Bahkan jika dia bisa merasakannya dengan pikirannya, dia tidak punya waktu untuk mengendalikannya. Pergelangan tangannya berputar tanpa sadar, dan pedang hitam di tangannya menusuk ke arah cahaya pedang. Dengan suara dang yang tajam, kekuatan besar melonjak, dan sosok Chen Qingzi terbang mundur. Setelah mendarat, dia menatap lelaki tua itu dengan dingin. Metodenya benar-benar terlalu aneh, dan sepertinya dia tidak bisa memahami rahasianya sama sekali. Anak kecil, ada jurang pemisah yang tak terelakkan antara kau dan aku. Bahkan jika kau berbakat, sulit bagimu untuk menang melawanku. Aku tetap menyarankanmu untuk menyetujui syarat-syaratku. Mungkin akan ada kesempatan di masa depan. Kalau tidak, kau akan mati di sini. Orang tua itu terkekeh dan berkata, bisakah kau mengambil pedangku terlebih dahulu, kata Chen Qingzi dengan tatapan dingin di matanya. Dia melambaikan tangannya, dan semburan niat pedang yang tajam dan bergelombang muncul dari pedang hitam itu. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan tiba-tiba, bunga pedang hitam seperti badai tiba-tiba melintas. Dalam sekejap, semua bunga pedang itu terbang ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kekuatan pedang yang terkandung di dalamnya begitu dingin sehingga tampaknya cukup untuk menghancurkan segalanya antara langit dan bumi. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, lelaki tua itu tidak menunjukkan rasa takut. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia tertawa haha, sepertinya kamu masih belum menghadapi kenyataan. Kalau begitu, biar aku yang mengajarimu lagi. Saat dia berbicara, ruang di depannya mulai terdistorsi lagi, dan semua bunga pedang hitam tersedot ke dalamnya dalam sekejap. Pada saat bunga pedang menghilang, sosok Chen Qingzi juga bergerak.
Kecepatannya luar biasa cepat. Dia muncul di depan lelaki tua itu tanpa alasan dan menusuknya dengan pedang. Serangan instan itu menunjukkan kemampuan operasional Chen Qingzi yang kuat. Pemahamannya terhadap ilmu pedang telah mencapai tingkat yang mendekati puncak. Kekuatan pedang seperti itu hampir cukup untuk membasmi. Saat pedang itu menunjukkan ketajamannya, pedang itu sudah ada di depannya. Ujung pedang itu begitu tajam dan menakutkan. Namun dalam sekejap mata, seringai licik terpancar di sorot mata lelaki tua itu, semakin lama semakin tajam, seakan-akan dia meremehkan kekuatan Chen Qingzi, dan seakan-akan dia sudah mengetahui semuanya, dan sudah menguasai keadaan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, seolah-olah sebuah lubang besar muncul di kehampaan. Bunga pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu seperti badai yang dahsyat. Pria tua itu tersenyum muram dan berkata, "Kamu tidak layak menjadi seorang konselor. Kamu sedang mencari kematian. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain." Luasnya bunga pedang ini adalah hasil dari ilmu pedang kuat yang ditunjukkan oleh Chen Qingzi sendiri. Dalam sekejap mata, tubuhnya benar-benar ditelan olehnya. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya sendiri atau seberapa hebat ilmu pedangnya, dia tidak dapat menahannya saat ini dan benar-benar terkoyak. Sayang sekali orang yang berbakat seperti dia tidak bisa membuat pilihan yang tepat, dan akhirnya tidak punya pilihan selain dimangsa oleh tindakannya sendiri. Itu menunjukkan bahwa anak muda zaman sekarang masih terlalu sombong dan belum dewasa. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan tertawa, seolah meremehkannya. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Benarkah? Tapi menurutku, bukan itu masalahnya. Orang muda bisa bergerak jauh lebih cepat daripada orang tua sepertimu." Itu adalah suara Chen Qingzi, dan dia tidak tertelan. "Apa bagaimana ini mungkin kau benar-benar berada di belakangku? Kau jelas berada tepat di depanku. Apakah yang baru saja kulihat hanyalah ilusi?" Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah ketika mendengar suara itu. Ia segera menggunakan kungfu misteriusnya untuk menyembunyikan sosoknya sekali lagi dan melarikan diri sejauh 100 kaki. "Sudah kubilang kau hanya orang tua yang tidak berguna. Bahkan sekarang, kau masih ingin menggunakan trik lamamu lagi. Sungguh konyol. Apa kau benar-benar berpikir bahwa trik sekecil itu bisa menipu dunia?" Nada bicara Chen Qingzi dipenuhi dengan penghinaan, dan niat pedang dingin itu langsung meledak. Ruang di sekitar lelaki tua itu tampak membeku saat ini. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, sulit untuk berubah. Bahkan energi aslinya sendiri tidak dapat dikeluarkan sama sekali. Dia bisa merasakan kekuatan dingin yang datang dari belakang semakin dekat dan dekat dengannya, dan itu akan membasminya di saat berikutnya. "Mengapa ini terjadi? Kamu hanya berada di tingkat ke-9 alam suci. Bagaimana kamu bisa mematahkan kekuatan formasi misteriusku?" Lelaki tua itu tampak ketakutan dan tidak percaya di matanya. Pada saat ini, kunci utama kekuatan yang dia operasikan telah dikendalikan dan dipatahkan oleh Chen Qingzi, dan dia tidak memiliki peluang sama sekali. "Haha, itu hanya tipuan dari susunan itu. Apakah kau pikir aku tidak dapat menemukannya? Jika kau menyembunyikan susunan ruang di bawah kakimu meskipun butuh sedikit waktu, itu tidak terlalu sulit. Dan metodemu tampaknya kuat, tetapi sebenarnya rentan. Kau hanya seorang badut." Chen Qingzi mencibir sebentar, dan pedang hitam pekat itu menusuk punggung lelaki tua itu. Niat pedang yang melonjak membawa kedalaman malam, dan dalam sekejap itu benar-benar melahap semua vitalitasnya, tidak meninggalkan jejak. Akhirnya, dia berkata dengan suara dingin dengan nada menghina. "Selama kita menemukan kunci formasi, kita akan dapat memblokir pergerakan semua kekuatan. Di permukaan, kamu tampak seperti kaisar dewa setengah langkah, tetapi kamu hanyalah pencuri yang mencuri. Kamu meminjam kekuatan hukum langit dan bumi, tetapi itu bukan kemampuanmu sendiri. Kamu pantas mati." Perubahan yang tiba-tiba itu sulit diprediksi. Tetua tertinggi kuil Shen Fang tewas di bawah pedang Chen Qingzi. Tak seorang pun sempat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke sisi lain. Pada saat ini, pertempuran sengit di pihak Mantian juga sedang berlangsung. Lawannya adalah seorang pria yang sangat marah, dengan cahaya pembasmi darah yang tak berujung di sekujur tubuhnya. Semakin sengit pertempuran, semakin kuat kekuatannya. Keanehan metode kultivasi rahasia pria ini sulit ditebak. Tidak seperti lelaki tua yang dihadapi Chen Qingzi, lawan Mantian adalah kaisar dewa setengah langkah yang sebenarnya. Namun, tidak seperti prajurit lain yang telah berkultivasi ke alam ini, pria kuat yang penuh amarah darah ini tidak memadatkan dan memahami hantu wilayahnya sendiri, tetapi malah menyimpan semua kekuatannya dalam darah jahat. Di tengah dampak dahsyat itu, ada kekuatan yang sangat besar, seolah-olah dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan hanya dalam sekejap. Itu sebanding dengan tubuh fisik Mantian yang disucikan.
Guntur ungu bergulung, dan meskipun awalnya memiliki keunggulan alami terhadap kekuatan semacam ini, sekarang sulit untuk menghancurkan semua cahaya darah dalam sekejap mata. Chen Qingzi menyipitkan matanya sedikit, memutar pergelangan tangannya, dan tubuhnya bergerak cepat, siap untuk bergegas maju untuk membantu Mantian. Namun sebelum dia tiba, dia mendengar suara orang barbar itu berteriak wajah putih kecil, "Jangan urus-urusanmu sendiri, orang ini milikku, aku akan pergi ke Suan Yuanfei." Apa kau pikir aku peduli padamu?" Chen Qingzi mendengus dingin saat mendengarnya, wajahnya tampak dingin. Seperti yang diharapkan, dia tidak lagi peduli pada Mantian dan bergegas menuju Suan Yuanfei. Saat ini, dia dikepung oleh beberapa orang dan secara bertahap berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tingkat kultivasi orang-orang ini tidak jauh berbeda dengan Suan Yuanfei. Meskipun ia telah mempelajari ilmu pedang dan memiliki teknik rahasia tertinggi yang ditinggalkan oleh Sekte Lingshan kuno, dan kekuatannya jauh melampaui para master dengan level yang sama, ia masih agak kalah dalam pengepungan seperti itu, dan ia sebagian besar menggunakan cahaya keemasan yang berkedip untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, situasi berubah drastis setelah Chen Qingzi ikut campur. Niat pedang hitam yang tajam dan bergejolak menjadi sangat kuat. Setiap kali pedang itu ditusukkan, pedang itu membawa niat untuk membasmi. Orang-orang kuat ini harus merespons dengan sekuat tenaga agar dapat sedikit melawan. Bahkan lebih sulit untuk menghadapinya jika dua orang bergabung. Pada saat ini, terdengar suara dengusan yang sangat dingin, dan tekanan yang mengerikan langsung meletus. Energi dari asal-usul Kaisar Dewa menyapu, dan pria itu berkata, kalian hanya sekelompok pencuri. Kalian berani memamerkan kekuatan kalian di hadapanku. Kalian sama sekali tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Kemudian terlihatlah sesosok-sosok datang dari langit bagaikan kilat, dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dengan lambaian tangannya, dua sinar cahaya melesat keluar, satu ke arah Mantian dan yang lainnya ke arah Suan Yuanfei dan Chen Qingzi. Kekuatan masing-masing dari mereka sangat mengerikan. Ketiganya merasakan kekuatan yang sangat besar di dalamnya, mengetahui bahwa makhluk di tingkat tertinggi Kaisar Dewa biasanya sulit dihadapi, dan mereka segera mengerahkan kekuatan mereka yang paling kuat untuk menanggapi serangan itu dengan sekuat tenaga. Cahaya hitam dan cahaya keemasan langsung bergabung menjadi satu, membentuk pedang penciptaan. Dalam sekejap, pedang cahaya dan sinar cahaya itu saling bertabrakan, menyapu cahaya pedang seperti badai yang dahsyat, membombardir medan perang di bawahnya. Kekuatan penghancurnya begitu dahsyat sehingga prajurit biasa akan langsung mati jika mereka sedikit saja tersentuh olehnya. Pada saat yang sama, Mantian juga meraung marah, menjauh dari pria kekar berdarah itu, dan cahaya ungu meledak dari matanya, seolah-olah guntur ungu tak berujung dari kesengsaraan surgawi sedang terjadi di dalamnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya listrik yang melonjak, dan dia membombardir sinar itu secara langsung. Kekuatan penghancur itu meledak seketika dan menghilang bersamaan dengan sinar cahaya itu dalam sekejap. Tabrakan kekuatan penghancur terkuat itu tidak menimbulkan riak apapun, seolah-olah menghilang begitu saja dan tidak pernah muncul. Dia bergegas menuju pria berdarah dan marah itu lagi. Tepat saat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh di medan perang, pada saat ini, cahaya bintang yang terang tiba-tiba menyala dari bawah, seolah-olah sebuah bintang telah tumbuh dari tanah. Saat cahaya itu meluas, cahaya itu menyelimuti semua cahaya pedang. Energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, tetapi mereka tidak dapat menembus penutup cahaya bintang. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar musnah di dalamnya. Sosok Tang Ao akhirnya muncul. Ternyata sebelum ketiga orang itu mengambil tindakan, dia telah bersembunyi dalam kekacauan, menunggu kesempatan untuk datang. Sebelum datang, Tang Ao sudah memperhitungkan bahwa di antara pasukan yang mengepung 9 istana samsara, pasti ada makhluk tertinggi setingkat Kaisar Dewa yang bisa menekan mereka. Tuan seperti itu hanya akan bertindak di saat-saat terakhir dan tidak akan muncul dengan mudah, jadi dia menyimpan kartu truf untuk menghentikan orang ini. Pada saat yang sama, dia tidak melakukan apa-apa saat bersembunyi di tengah pasukan yang kacau. Saat cahaya bintang melonjak dan menyebar, cahaya itu diam-diam menembus tubuh para prajurit ksatria penghakiman, menambah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka, membuat mereka semakin tak terhentikan dalam serangan mereka. Beberapa orang yang awalnya terluka parah dan tidak memiliki harapan untuk terus bertarung, dengan bantuan kekuatan Tang Ao, luka fisik mereka mulai pulih dengan cepat. Beberapa pemberani terus maju meskipun terluka, mata mereka merah, dan mereka tidak takut mati, dan merupakan prajurit terkuat. Pada saat ini, sosoknya muncul. Tang Ao diselimuti cahaya putih, tampak seperti dewa bintang yang turun ke bumi. Dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,
dia menatap acuh tak acuh pada pria paruh baya di depannya dengan wajah muram. Pria ini adalah kaisar dewa tertinggi di 9 istana reinkarnasi. Siapa kau? Sepertinya aku tidak pernah merasakan kehadiranmu di antara para pemberontak ini. Apakah kau datang ke sini bersama para orang menyebalkan itu? Mata pria paruh baya itu berkilat dingin. Dia menatap Tang Ao dengan dingin dan bertanya, dengan ekspresi bingung dan ragu. Haha, apa gunanya mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini lagi pula? Kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Tang Ao terkekeh, dengan tatapan tenang dan percaya diri di matanya, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Sungguh tidak tahu malu. Kau baru saja mencapai alam setengah langkah kaisar dewa, namun kau berani berbicara kepadaku seperti ini. Kau hanya mencari kematian. Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Berlututlah dan mohon ampun segera. Jika kau menjadi guk-guk pelarian kuil Dewa Darah, aku akan membiarkanmu hidup. Apakah kalian semua di Menara Samsara punya masalah ini? Kalian pikir kalian yang paling kuat dan sombong di dunia, dan yang lainnya sampah? Ini benar-benar konyol. Sebaiknya kalian kalahkan aku dulu. Tang Ao menggelengkan kepalanya dan mencibir sebentar, matanya menyipit, dan tombak perak itu tiba-tiba tergenggam di telapak tangannya. Mencari kematian. Melihat Tang Ao benar-benar berani bergerak, pria ini berteriak keras, dan asal-usul kaisar dewa dalam tubuhnya langsung meletus sepenuhnya. Dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia langsung menyerbu ke arahnya, dan semburan cahaya melonjak, seolah-olah akan menghancurkan hutan ini sepenuhnya. Sejak ia memperoleh mutiara naga ibel, mengaktifkan asal spiritual tersembunyi di dalamnya, dan mempelajari teknik kenaikan ikan dan naga, kekuatan Tang Ao sekali lagi mengalami kemajuan besar. Kemudian, setelah belajar dan berlatih lebih lanjut, ia menyempurnakan tubuh dewa asli hingga tahap akhir. Sekarang kekuatannya sudah beroperasi penuh, dia tidak lebih lemah dari kaisar dewa tertinggi tingkat rendah. Menghadapi serangan pria ini, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Di tengah bintang-bintang yang berkelap-kelip, sosoknya bersinar, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak pada tombak perak di tangannya, yang meledak dengan ledakan keras. Cahaya senjata yang melonjak, dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, melesat ke arah cahaya yang ditembakkan oleh pria paruh baya itu, menghancurkannya sepenuhnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, kecepatan tubuhnya tidak berubah sama sekali, dan dia tiba di depan pria itu dalam sekejap dan menusuknya dengan senjata. Orang ini tidak menyangka Tang Ao bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu. Jejak ketidakpercayaan melintas di matanya, dan dia tiba-tiba berteriak, bagaimana ini mungkin? Kamu hanya berada di tingkat ke-9 alam suci. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Kaisar Ilahi? Aku khawatir kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini. Tang Ao tampak percaya diri di matanya. Tombak perak itu bersinar dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Tombak itu langsung mengenai dada pria itu. Pada saat itu, ruang itu tampak hancur oleh kekuatannya. Apakah menurutmu kau bisa dibandingkan denganku dengan cara ini? Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau praktikkan untuk memiliki kekuatan yang bukan milikmu dalam waktu singkat, kau masih belum sehebat kaisar dewa tertinggi yang sebenarnya, yang wilayah kekuasaannya terungkap. Pria itu mendengus dingin dan berteriak. Kemudian, dunia berwarna merah darah muncul di belakangnya, seolah-olah semua yang ada di dalamnya terbentuk dari kumpulan darah jahat, dengan roh jahat yang mengerikan di antaranya, sangat dalam. Kekuatan tombak perak jatuh di atasnya, tetapi sulit untuk mengguncangnya sama sekali, dan bahkan ada bahaya ditelan langsung. Matanya berbinar, dan senyum tipis muncul di sudut mulut Tang Ao. Dia tiba-tiba berkata, karena kamu telah mengaktifkan domain, biarkan aku mencobanya juga. Dunia yang sempurna, keluarlah. Saat suara Tang Ao jatuh, bayangan dunia besar melintas di belakangnya. Kekuatan tak terbatas mengalir ke dalamnya, dan dunia ini berangsur-angsur menjadi semakin padat, seperti dunia nyata. Bahkan ada makhluk hidup yang mulai terbentuk di dalamnya. Kekuatan asalnya bergerak sedikit dan jauh lebih unggul daripada orang ini. Dia hanyalah seorang kaisar dewa tingkat rendah, dan baru saja memadatkan alam realitas. Apa yang terbentuk di dalam dirinya hanyalah energi asli yang paling sederhana. Dia masih sangat jauh dari mengembangkan semua hal dan memiliki kekuatan mendalam yang tak terbatas. Operasi Tang Ao adalah kekuatan yang melampaui puncak kaisar dewa. Serangkaian suara ledakan yang teredam terdengar dari langit. Tang Ao mengerahkan kekuatan domainnya secara ekstrim, dan segera memicu gemuruh guntur yang dahsyat di langit. Kali ini, di tengah kilat ungu, ada sedikit kegelapan yang tampaknya sedang terjadi. Itulah guntur pamungkas. Menurut legenda, dalam sungai waktu yang panjang,
tidak ada makhluk hidup yang pernah mampu memicu aturan surga untuk berkumpul dan menyebabkan guntur hitam turun. Ini adalah guntur kehancuran. Begitu diaktifkan, tidak ada makhluk yang dapat menahannya. Seluruh dunia akan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap dan lenyap. Tang Ao mengerahkan kekuatannya hingga tingkat yang luar biasa sehingga tidak dapat dipercaya. Pria itu akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut dan berteriak panik, "Peak World, kamu benar-benar memiliki Peak World. Kehancuran Heavenly Dao akan segera datang, dan semua orang harus mati. Orang gila, kalian semua gila, lari, kabur sekarang, aku tidak mau dikubur bersamamu." Pria itu berteriak kaget, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari ke kejauhan, tanpa ada niat untuk tinggal. Sebagai kaisar dewa tertinggi, dia benar-benar melarikan diri dari medan perang, yang sungguh menggelikan. Melihat orang ini melarikan diri, Tang Ao menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Guntur hitam di atas kepalanya bergulung-gulung, dan tampaknya akan jatuh. Domain yang tampak nyata dan beredar di sekelilingnya masih mengalir dan terbentuk, tetapi tidak ada kekhawatiran atau ketakutan di wajahnya. Seolah-olah semua ini sama sekali tidak mengancamnya. Di sisi lain, Mantian, Chen Qingzi, dan Xuan Yuanfei dengan cepat menghadapi lawan-lawan mereka. Yang tersisa hanyalah para murid istana ke-9 Samsara di pegunungan dan hutan di kedua sisi. Namun, orang-orang ini dapat diserahkan kepada Knights of Judgment. Haha, Saudara Tang, kamu benar-benar punya rencana untuk segalanya. Orang pengecut ini begitu takut ketika melihat guntur hitam itu sehingga dia mengompol dan melarikan diri. Mantian melesat mendekati Tang Ao dan berkata kepadanya dengan senyum bahagia dan kagum di wajahnya. "Saudara Men, terima kasih atas pujianmu. Kalau bukan karena pemahamanmu tentang guntur surgawi, bagaimana mungkin aku bisa meniru kekuatan guntur hitam mengenai pengoperasian domain? Aku tidak punya keberanian untuk menantang keagungan Dao surgawi." Kaisar dewa tertinggi ini memang sulit dihadapi. Sambil tersenyum, Tang Ao melambaikan tangannya, dan guntur hitam di atas kepalanya dan area di sekitarnya langsung berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang, yang berhamburan ke arah pasukan Knights of Judgment di bawah. Ternyata ini hanyalah ilusi jebakan yang telah ia rancang sebelumnya. Tang Ao telah memahami kekuatan domain melalui latihannya sendiri, jadi tidak sulit baginya untuk membangkitkan kekuatannya. Mengenai aura kuat dari kesengsaraan surgawi, Mantian telah berlatih menelan guntur surgawi dan telah memperoleh kendali paling hebat atas guntur ungu. Dia dapat meniru kekuatannya hanya dengan sedikit gerakan. Dengan mereka berdua bekerja sama, drama ini tentu saja sukses. Jika bukan karena rencana ini, mereka berempat pasti sudah tiba di medan perang sejak lama, dan situasi berbahaya sebelumnya tidak akan terjadi. Meskipun ada banyak pasang surut, mereka akhirnya dapat menyelamatkan semua orang. Sebenarnya, jika Tang Ao melawan Kaisar Dewa Tertinggi dengan seluruh kekuatannya, bukan tidak mungkin baginya untuk menang, tetapi biaya dan risikonya akan sangat tinggi. Pertama-tama, badai energi yang dihasilkan oleh pertempuran antara keduanya akan benar-benar tak tertahankan bagi pasukan. Di bawah pengaruh kekuatan yang diberikan oleh dua Kaisar Dewa Tertinggi, hutan ini akan berubah menjadi bumi hangus hanya dalam sekejap mata, dan orang-orang di dalamnya akan berada dalam bahaya kematian. Jika mereka terus menyerang, mereka pasti akan mati. Jelas bahwa mereka tidak dapat memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Kedua, tempat ini tidak jauh dari kota Wangchuan. Meskipun Lin Chonghu sekarang yang bertanggung jawab dan Tang Ao dapat memegang kendali, begitu perang pecah dan orang-orang kuat lainnya datang ke sini sendiri, mungkin sulit untuk menolaknya. Khususnya di kota Wangchuan, Master Kuil Dewa Bintang belum pergi. Orang ini berada di level Kaisar Dewa tingkat menengah. Tang Ao tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Begitu dia muncul, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri segera, untuk memiliki kesempatan bertahan hidup. Jadi ketika Tang Ao tiba di dekatnya dan mengamati situasi di sini, dia berdiskusi dengan Chen Qingzi dan yang lainnya dan sampai pada hasil akhir. Sekarang tampaknya mereka telah meraih kemenangan besar. Para murid Aula ke-9 reinkarnasi di pegunungan dan hutan telah menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan melarikan diri ke segala arah tanpa berani melihat ke belakang. Pasukan Knights of Judgment mengejar dari kejauhan lalu berhenti mengikuti. Tujuan utama mereka sekarang adalah membawa ratusan ribu orang ini pergi dari sini secepat mungkin dan mencapai tempat yang benar-benar aman. Mengenai orang-orang di perusahaan dagang, Tang Ao tidak ingin ikut campur lagi. Melihat semua orang mulai berkumpul, Tang Ao berencana untuk bertemu dengan Tishan dan yang lainnya, lalu membawa orang-orang mereka pergi. Pada saat ini, sebuah peringatan tiba-tiba muncul di hatinya, dan kemudian dia melihat cahaya gelap bersinar dari arah kota Wangchuan. Kekuatan yang dibawanya sangat mengerikan,
jauh lebih unggul dari Kaisar Dewa tertinggi sebelumnya. Tang Ao hanya merasakannya sedikit dan sudah tahu siapa orang ini. Itu tidak lain adalah Dewa Bintang, penguasa kuil Dewa Bintang. Dia tiba-tiba bergegas keluar dari kota Wangchuan saat ini dan bergegas ke daerah terdekat. Ekspresinya berubah, dan Tang Ao tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia berkata kepada semua orang, aku akan pergi dan memancing Dewa Bintang pergi. Kalian harus segera pergi dari sini. Jangan ragu, langsung kembali ke kota Tishan. Aku tentu akan menemukan cara untuk menyingkirkan orang tua ini dan bersatu kembali dengan kalian. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu reaksi orang lain, Tang Ao terbang langsung ke arah pikirannya. Cahaya bintang yang cemerlang tiba-tiba meledak, membawa serta kekuatan yang tak tertandingi, dan berkumpul di tombak perak. Saat tombak itu menyala, dia menusuk Dewa Bintang. Dewa Bintang yang baru saja terbang di dekatnya melihat serangan Tang Ao, dengan ekspresi mengejek dan sarkastik di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya hitam muncul, langsung menghancurkan cahaya tombak itu. Tatapannya tertuju pada Tang Ao dan berkata, berlutut dan menyerah, atau mati. Pilih satu. Haha, orang tua, kalau kau ingin membasmiku, tunggulah 100 tahun lagi. Oh, tidak, kau sudah kelelahan, dan aku masih muda. Setelah 100 tahun, kalau kau masih hidup, kau tidak lebih dari seekor semut di hadapanku, dan kau tidak akan bisa membasmiku. Dengan raut wajah yang angkuh, Tang Ao tertawa dan berkata kepada Dewa Bintang bahwa dia ingin dengan sengaja memprovokasinya dan membuatnya mengejarnya dengan sekuat tenaga. Dengan cara ini, Mantian dan yang lainnya akan memiliki kesempatan untuk membawa yang lain pergi. Mengenai ancaman kekuatan Dewa Bintang, dia tidak terlalu mempedulikannya. Sombong, cari mati. Dewa Bintang tampaknya telah tertipu. Dia meraung, dan cahaya mengalir di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan memukul Tang Ao. Ada kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan di dalamnya. Dalam sekejap, itu muncul di depannya dan meledak dengan energi kekerasan yang tak ada habisnya. Melihat ini, Tang Ao sama sekali tidak ragu. Asal-usul bintang di laut Kidantiannya mengalir deras, menggerakkan gerakan tubuhnya yang tak terlihat. Seluruh orang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung lari ke kejauhan. Dia tidak berniat bertarung dan langsung lari. Kau masih ingin melarikan diri dariku itu hanya angan-angan. Aku ingin melihat kemana kau bisa melarikan diri. Dewa Bintang mendengus dingin, dan cahaya mengalir di sekujur tubuhnya. Dia segera mengejar ke arah di mana Tang Ao melarikan diri, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari Tang Ao sama sekali. Ketika Mantian dan yang lainnya melihat bahwa keduanya telah pergi, mereka segera bersiap untuk memerintahkan orang-orang lainnya untuk pergi. Pada saat ini, suara dingin dan kejam terdengar kemana kalian ingin melarikan diri haha, datanglah kepadaku dengan patuh. Dalam sekejap, sosok yang menyeramkan dan menakutkan muncul berdiri di udara. Dia ditutupi jubah hitam, jadi wajahnya tidak terlihat. Namun, auranya begitu kuat sehingga jauh melampaui Kaisar Dewa tingkat rendah. Tanpa Tang Ao di sini, tidak ada yang bisa menjadi lawan pria ini. Tak lama kemudian, Kaisar Dewa tingkat rendah yang telah melarikan diri sebelumnya juga kembali ke sini, berdiri di udara dengan ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Jelas bahwa dia telah ditipu oleh Tang Ao sebelumnya, dan telah melarikan diri di depan umum, yang telah sangat kehilangan mukanya. Pada saat ini, dia penuh dengan niat membasmi. Namun, orang ini tampaknya sangat takut pada pria berjubah hitam itu. Dia tidak berbicara, dan orang ini tidak berani bergerak sama sekali. Untuk sesaat, Mantian dan yang lainnya serta ratusan ribu orang yang melarikan diri dari kota Wangchuan tampaknya tidak memiliki cara untuk mundur. Untuk saat ini, tampaknya satu-satunya cara adalah bertarung sampai mati. Mantian adalah orang yang sangat pemarah. Melihat pemandangan seperti itu, dia sama sekali tidak ragu. Kemarahan yang tak terhingga membuncah di dadanya, kilatan petir ungu menyambar, dan dia berteriak dasar penjahat, apa kau pikir aku takut padamu lihat kekuatan gunturku, aku akan langsung menghancurkanmu. Dia hendak menyerang dengan marah, tetapi Chen Qingzi di sampingnya menghentikannya dan berkata dengan dingin dasar orang barbar, tidak apa-apa jika kau ingin mati, tetapi jangan bawa ratusan ribu orang ini bersamamu. Jika kau bertindak begitu impulsif, tidak ada peluang sama sekali. Apa kau tidak punya otak? Haha, anak muda ini benar. Tidak ada gunanya bertindak impulsif. Lagi pula, kalian semua ditakdirkan untuk mati. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Mengapa kalian tidak bertahan saja mungkin akan ada penyelamat yang bisa datang untuk menyelamatkan kalian pria itu tertawa. Anak cantik, jangan hentikan aku, orang menyebalkan ini sangat keji. Aku akan membasminya sekarang juga.
Mantian sangat marah ketika mendengar itu dan hendak menyerang, tetapi Xuan Yuanfei dan Chen Qingzi juga menyerang bersama dan menghentikannya, mencegahnya bertindak impulsif. Saudara Men, harap bersabar. Pemimpinnya tidak ada di sini sekarang, tetapi kita harus percaya padanya. Karena Menara Samsara telah menyiapkan jebakan seperti itu, mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama jika benar-benar tidak ada jalan keluar saat itu, tidak akan terlambat bagi kita untuk bertarung bersama. Kata Xuan Yuanfei dengan sungguh-sungguh. Hei, kalian ini ragu-ragu dalam pertarungan. Lakukan apapun yang kalian mau. Aku tidak akan melakukan apapun. Mantian terhenti dan tidak punya pilihan lain. Bahkan, dia tahu dalam hatinya bahwa ada dua makhluk tingkat kaisar dewa tertinggi di pihak yang berlawanan. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, tidak ada harapan. Meminta Mantian untuk menyerah begitu saja tanpa melakukan apapun adalah sesuatu yang sangat enggan ia lakukan. Namun, mengingat bahwa di belakangnya tidak hanya ada dirinya, tetapi juga ratusan ribu orang tak bersalah, ia tidak punya pilihan selain memaksakan diri untuk menekan pikiran itu dalam benaknya. Bagaimanapun, ia harus menyelamatkan nyawa orang-orang ini terlebih dahulu. Di antara ratusan ribu orang ini, sebagian besar dari mereka berada dalam suasana hati yang sangat tertekan. Mereka sangat membenci Menara Samsara sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka jatuh ke tangannya. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menerima nasib mereka di hadapan kekuasaan absolut. Namun, orang-orang dari perusahaan dagang itu bersorak saat ini. Mereka pikir mereka telah kehilangan semua kesempatan. Setelah Tang Ao dan yang lainnya muncul, mereka mengalahkan semua penguasa 9 istana Samsara dengan kekuatan yang menghancurkan. Bahkan Kaisar Dewa tertinggi yang legendaris pun melarikan diri. Kesempatan apa yang tersisa? Namun, mereka tidak menyangka bahwa situasi akan berubah tiba-tiba dalam sekejap mata. Seorang pria kuat baru muncul, Tang Ao melarikan diri, dan dua makhluk tertinggi Menara Samsara muncul. Semuanya terkendali. Pada saat ini, mereka sangat bersyukur atas pilihan mereka yang bijaksana dan berani. Menara Samsara memang merupakan eksistensi yang paling kuat. Beberapa pemilik bisnis kaya bereaksi paling cepat. Dengan senyum menyanjung di wajah mereka, mereka segera bergegas keluar dari belakang, bersujud di hadapan dua makhluk tertinggi di langit, dan berkata, munculnya makhluk tertinggi adalah berita besar bagi kami. Engkau adalah dewa dan penyelamat sejati kami. Tuanku, mohon terimalah sujud kami. Kami telah mencari perlindungan di Menara Samsara, tetapi para penjahat pemberontak ini memaksa kami untuk datang ke sini. Kami telah melakukan yang terbaik untuk memberikan semua kekuatan bagi para penguasa istana ke-9 Samsara. Mohon percayalah kepada kami. Di antara dua makhluk tertinggi di udara, orang yang melarikan diri sebelumnya memiliki ekspresi jijik di wajahnya, seolah-olah dia sangat jijik terhadap orang-orang yang tidak memihak ini. Namun, pria berjubah hitam itu tidak berbicara, jadi wajar saja dia juga tidak akan mengungkapkan apapun. Semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. Ketika orang-orang berjubah hitam mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, mereka tertawa dan berkata, haha, lumayan, lumayan. Kalian adalah guk-guk-guk-guk paling setia di Menara Samsaraku. Bagus sekali, aku akan mengingat kalian. Sekarang, bawa orang-orang ini bersamaku ke kota Wangchuan. Jika kalian melakukannya dengan baik, kalian pasti akan mendapat hadiah. Yang mulia bijak dan berani. Kami akan berjuang sampai mati untukmu. Jangan khawatir, tak satu pun pemberontak ini akan lolos. Para pimpinan perusahaan dagang sangat gembira saat mendengar ini. Setidaknya sekarang mereka yakin bahwa mereka telah menyelamatkan nyawa mereka. Mengenai hal-hal lain, mereka sama sekali tidak peduli. Sejumlah besar murid dari Istana ke-9 Samsara muncul dari pegunungan dan hutan di kedua sisi. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melarikan diri sebelumnya dan sekarang kembali dan berkumpul bersama. Mereka mengepung ratusan ribu orang dari kota Wangchuan dan mengawasi mereka menuju kota Wangchuan. Mantian dan yang lainnya bergabung dengan kerumunan, tanpa gerakan yang tidak biasa, dan mengikuti dengan tenang, tampaknya tanpa ada niat untuk melawan. Kerumunan besar itu berjalan perlahan, dipenuhi dengan gelombang emosi yang meratap, dan suasananya sangat tertekan. Saat ini, di sisi lain, Tang Ao masih bekerja dengan kecepatan penuh. Dia bergerak sangat cepat dan telah terbang puluhan mil dalam waktu singkat. Dewa Bintang masih mengikutinya dari dekat, dan tidak mungkin dia bisa menyusulnya dalam waktu singkat. Namun, pada saat yang sama, dia pasti tidak akan tertinggal dengan mudah. Setelah terbang ribuan mil jauhnya, Tang Ao memperlambat langkahnya. Melarikan diri saja sudah membuktikan bahwa mustahil untuk menyingkirkan Dewa Bintang. Tidak peduli seberapa jauh dia pergi,
itu tidak ada gunanya. Asal-usul kampung halaman ini sangat kuat, dan dia bertekad untuk tidak berpikir untuk menghabiskan energinya. Bagaimanapun juga, akan ada pertempuran besar, jadi Tang Ao sebaiknya bertarung lebih awal agar ia dapat bertemu dengan Mentian dan yang lainnya sesegera mungkin. Ia selalu memiliki firasat buruk di dalam hatinya, dan kemunculan tiba-tiba Dewa Bintang di saat yang paling kritis mungkin bukan suatu kebetulan. Melihat Tang Ao akhirnya berhenti, Xing Shen mendekat dan berkata dengan senyum mengejek di wajahnya, "Haha, kenapa kamu tidak lari lagi teruslah berlari? Aku hanya ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melarikan diri. Apakah kamu akan gagal secepat ini terlalu mengecewakan." "Maaf, kamu salah. Aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Hanya saja kamu jauh lebih tua dariku. Jika aku ingin mengambil nyawamu, aku harus mencari tempat yang lebih baik. Sekarang tempat ini adalah pilihan yang tepat, tepat untukmu." Tang Ao berkata sambil terkekeh. "Kau cukup pandai berbicara, tetapi aku tidak tahu apakah kau memiliki kemampuan itu. Jangan berpikir aku sama dengan si idiot di kuil darah itu. Trikmu tidak berguna di hadapanku. Jika kau tidak memiliki cukup kekuatan, kau dapat menyelamatkan dirimu dari rasa sakit dengan basmi diri sekarang." Ada seringai percaya diri di wajah Dewa Bintang, dia pernah menjadi kaisar dewa tingkat menengah, bahkan jika wilayah kekuasaannya jatuh ke tingkat kaisar dewa yang lebih rendah, dia masih merupakan master teratas di antara mereka, apalagi alam suci-suci belaka, bahkan di antara tingkat yang sama, hanya sedikit yang mampu melawannya. Di mata Dewa Bintang, Tang Ao tidak lebih dari seekor semut. Dengan sedikit kekuatan saja, dia bisa dibasmi sepenuhnya tanpa ketegangan. Alasan mengapa dia ditahan sampai sekarang hanya karena perintah seseorang. Pada titik ini, semuanya hampir selesai. Benarkah? Orang tua sebaiknya kau berhati-hati. Jika kau salah langkah nanti, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Tang Ao tersenyum tipis, lalu matanya tiba-tiba menyipit. Sosoknya melesat dalam sekejap, dan tombak perak itu langsung berada di tangannya. Asal-usul bintang di Laut Kidantian menyembur keluar, menyebabkan asal-usul bintang di meridian dan daging meledak pada saat yang sama. Dia telah mencapai langkah terakhir dari tubuh ilahi yang asli. Setiap gerakan yang dia lakukan dapat memicu kekuatan yang luar biasa. Ketika dia menjadi pahlawan yang lengkap, seluruh tubuhnya akan berubah menjadi energi asli. Pada saat itu, bahkan Laut Kidantian akan menghilang dan menyatu ke dalam tubuh. Luasnya energi saat ini benar-benar tak terbayangkan. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah bintang besar telah langsung menghantam Dewa Bintang. Kekuatan yang mengerikan bahkan menyebabkan tanah di bawahnya amblas lebih dari 1 kaki. "Haha, kau memamerkan trikmu." Dewa Bintang menghadapi serangan yang begitu kuat dan berbahaya, tetapi mencibir di wajahnya. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya gelap menyala, seperti jurang hampa besar yang dapat menelan semua energi. Cahaya bintang yang luas jatuh ke dalamnya, meneranginya hanya sesaat, lalu menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak. Kekuatan puncak Kaisar Dewa Bawah begitu mengerikan sehingga terungkap sepenuhnya dalam sekejap, dan gerakan Dewa Bintang hanyalah gerakan biasa. Ada kilatan cahaya dingin di wajahnya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke angkasa. Saat dia muncul kembali di saat berikutnya, dia sudah berada di depan Tang Ao. Dia tidak menyerang dari belakang, tetapi dari depan. Dapat dikatakan bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan sangat meremehkan Tang Ao. Kelima jarinya menekuk dan meregang seperti cakar tajam, dengan untaian cahaya hitam berkedip sesekali, dan mereka mencengkeram langsung ke arah dada Tang Ao. Kekuatan mengerikan itu meletus seketika, dan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Jika terkena itu, tidak akan ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, Tang Ao menyipitkan matanya, dan energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berkumpul di tombak perak, yang dia pukulkan dengan keras ke Dewa Bintang. Terdengar suara dentang yang keras, dan cakar yang tajam bertabrakan dengan badan senjata, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Di bawah dorongan besar itu, sosok Tang Ao terlempar ratusan kaki jauhnya, tetapi Dewa Bintang itu tidak bergerak sama sekali. Dengan wajah muram penuh kebencian, kemarahan, dan emosi negatif lainnya, dia menatapnya tajam dan berkata, "Ternyata itu kamu, seorang pencuri. Hari ini aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Dunia seharusnya cerah dan terang, tetapi karena perang besar, gunung-gunung dan hutan hancur, dan semua burung dan hewan mati. Keadaan sudah sangat menyedihkan, tetapi hal-hal yang lebih menyakitkan masih akan datang." Cahaya mulai menghilang, dan kegelapan menyebar perlahan seperti kutukan, dan seluruh dunia tampaknya segera terkikis dan diselimuti.
Cahaya hitam yang menyebar dari tubuh Dewa Bintang bagaikan menuangkan sepanci tinta tebal di atas kertas beras putih salju, menyebar. Aura yang menakutkan dan menyeramkan dengan cepat meresap. Wajahnya memiliki ekspresi yang sangat menyeramkan dan kejam, dan matanya dipenuhi dengan pikiran yang kejam dan kejam. Namun, Tang Ao merasa sedikit bingung. Ketika Dewa Bintang muncul, tampaknya ia diperintahkan oleh sosok misterius untuk mengacaukan situasi di saat kritis. Ia belum mengetahui tujuan di balik ini. Namun, sekarang, lelaki tua ini tampaknya telah melepaskan semua perintah misi dan hanya ingin membasmi orang. Mengapa dia begitu ingin membasmiku? Apakah ada dendam di antara kedua belah pihak? Tang Ao sedang berpikir, tetapi dia tidak memiliki kesan apapun dalam ingatannya. Meskipun dia pernah berhubungan dengan Dewa Bintang sebelumnya, Dewa Bintang terlalu kuat. Dia tidak muncul dan jelas tidak pernah ditemukan. Dalam sekejap, inspirasi muncul, dan Tang Ao sepertinya mengingat beberapa informasi penting. Pada saat ini, Dewa Bintang tiba-tiba meledak, tubuhnya secepat kilat, dan kegelapan yang bergulung-gulung langsung muncul di wajahnya. Keganasan yang mengerikan meledak, dan cakarnya yang tajam langsung turun dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan sekejap matanya, intisari bintang-bintang di Laut Qi Dantian bergulir keluar dan berubah menjadi cahaya putih cemerlang, bergelombang dan menyapu, menyulut tepian kegelapan, bagaikan sinar cahaya pertama antara langit dan bumi, dengan tekad yang gigih, dan takkan pernah menoleh ke belakang, betapapun pekatnya kegelapan itu. Ini adalah kontes yang sunyi, pertarungan antara terang dan gelap. Langit berbintang itu dalam dan kehampaan itu megah. Apakah kekuatan bintang-bintang itu abadi, ataukah kegelapan yang menelan segalanya? Kesenjangan antara alam kedua orang itu menyempit tanpa batas pada saat ini, seolah-olah sebuah kesempatan untuk beberapa misteri misterius telah terbuka. Tiba-tiba, secercah pencerahan bersinar di matanya. Tang Ao bukanlah orang yang nihilis. Pada saat ini, ia tampak berdiri di tempat yang agung, melihat ke bawah ke segala hal di dunia, memikirkan masalah yang tidak dapat dipahami. Dewa Bintang telah jatuh ke dalam kegilaan, dan semua energinya menyembur keluar. Tang Ao, yang berdiri di posisi tertinggi, menggelengkan kepalanya. Orang ini memiliki kekuatan tetapi tidak dapat mewakili kegelapan. Paling-paling, dia hanyalah pion, orang yang mencoba berbagai hal. Ada banyak misteri yang menggelora di dalam hatinya. Dalam keadaan tak sadar, seolah-olah ada kekuatan abadi yang mengilhaminya. Kekuatan ilahi yang tak terbatas itu sombong dan mendalam, tanpa sedikit pun emosi. Tang Ao melihatnya tepat di depannya. Selama dia melangkah maju sedikit, dia akan bisa menyatu dengannya. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan dengan pikiran yang tak tergoyahkan melonjak, dia benar-benar memadamkan keinginannya akan kekuasaan bahkan sebelum itu lahir. Jatuh dari tempat tertinggi, Tang Ao langsung berhadapan dengan ancaman kematian. Dibandingkan dengan tingkat kekuatannya sendiri, kekuatan Dewa Bintang masih terlalu kuat. Cahaya bintang mulai mundur selangkah demi selangkah, dan asal-usul yang luas hampir tidak dapat menahannya. Dia harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Jiwa Dewa Bintang terguncang, seolah-olah sesuatu yang luar biasa telah meledak pada saat itu. Pada saat jurang gelap dan asal-usul bintang-bintang bertabrakan, dia tampaknya melihat keberadaan yang agung dan agung. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatannya sendiri, dia tidak lebih dari seekor semut di depannya. Dia bahkan merasakan ketakutan yang menggetarkan di dalam hatinya. Penghinaan seperti itu lebih buruk daripada kematian bagi Dewa Bintang, jadi dia sangat marah, dan api yang tak berujung menyala, menyebabkan jiwanya jatuh ke dalam kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berteriak dan meraung, melampiaskan semua kekuatannya. Suara gemuruh guntur bergema, seolah-olah seluruh dunia telah terganggu. Mata Dewa Bintang memerah, dan auranya seperti guntur dan kilat. Dia ingin mengetahui keberadaan Tang Aozi. Meskipun apa yang dilihatnya tepat di depannya, tampaknya ada jurang yang tidak dapat diseberangi di antara mereka. Ah, dasar pencuri kecil orang pembawa sial, aku tidak percaya bahwa misteri langit dan bumi selalu berpihak padamu. Mati saja, hancurkan sekarang juga, mutiara naga ibel itu milikku, milikku. Dewa Bintang meraung marah, dan api hitam tiba-tiba menyala di antara rambut dan janggutnya, dan cahaya hitam menyala di matanya. Seluruh orang itu tampak seperti ibel yang gelap, dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul, bahkan melampaui wilayah kekuasaannya sebelum ia jatuh. Dengan satu pembasmian, baik hidup atau mati, dalam sekejap, Dewa Bintang tampaknya akhirnya menyentuh tepi peluang kecil untuk keberadaan tertinggi. Dia dapat menemukan lokasi Tang Aozi, dan ekspresi di wajahnya langsung menjadi lebih ganas dan menakutkan. Dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak terbatas, ingin menghancurkan segalanya. Namun, pada saat ini,
sosok yang berbaring di hadapannya dan ditangkap serta dikunci olehnya tiba-tiba jatuh dengan cepat, seolah-olah jatuh dari langit ke bumi. Sang pembasmi dewa tidak dapat melihat kerendahan hati dan ketidakberartian manusia. Jiwa Dewa Bintang mandek, dan semua ekspresi di wajahnya membeku. Dia meninggalkan segalanya, mengabaikan masa lalu dan masa depan, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi entah mengapa dihindari oleh Tang Ao, seolah-olah dia adalah pukulan yang telah diseduh selama 10.000 tahun. Tiba-tiba dia mendapati musuh di depannya telah menghilang, hanya menyisakan ruang kosong. Semuanya hampa. Ketidaknyamanan itu tak terlukiskan. Api yang berkobar membakar, tetapi tanpa sasaran, yang tersisa hanyalah pembakaran spontan. Dewa Bintang menjadi representasi kebodohan di dunia. Tang Ao, yang jiwanya telah kembali ke tubuhnya, tampak sedikit bingung. Dia tahu apa yang terjadi padanya, itu adalah sensasi dari kesempatan misterius yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu mengapa Dewa Bintang tiba-tiba menjadi seperti ini dan dia tidak dapat merasakan keberadaannya. Meskipun berada tepat di depannya, tidak ada aura apapun di sana. Tampaknya berasal dari dimensi lain, eksistensi tingkat tinggi. Semua kekuatannya tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Kehadiran agung itu dipenuhi dengan aura mematikan. Hanya dengan merasakannya sedikit saja, Tang Ao merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Namun, yang lucu adalah bahwa keberadaan yang tidak dapat dipahami seperti itu tidak dapat menimbulkan ancaman nyata baginya. Seolah-olah kedua belah pihak dapat saling melihat, tetapi mereka berada pada dua garis sejajar dengan celah di antaranya yang tidak akan pernah bisa dilintasi. Bahkan jika ledakan dan kehancuran terjadi, itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Apa yang terjadi mengapa Dewa Bintang sampai pada titik ini sekarang dia tidak bisa menyentuh keberadaanku, dan aku tidak bisa menyentuh keberadaannya. Sepertinya dia masih terjebak dalam stagnasi, dan waktu serta ruang telah kehilangan maknanya baginya. Haruskah aku pergi? Tang Ao bergumam dengan bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Ao berubah pikiran dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia melesat pergi dari sini. Awalnya dia berpikir bahwa dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertempuran ini agar memiliki sedikit peluang untuk menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir dengan cara yang konyol. Hati Tang Ao dipenuhi dengan kegembiraan, dan kecepatan tubuhnya juga meningkat sedikit. Meskipun mereka telah lolos dari kejaran Dewa Bintang, krisis di pihak Mantian masih ada. Siapakah orang yang bersembunyi dalam kegelapan dan merencanakan ini? Saat pikirannya berkecamuk, sosok misterius yang diselimuti kabut gelap melintas di benak Tang Ao. Dia merasakan keberadaan Sang Maha Kuasa, berdiri di tempat yang megah dalam sekejap, memungkinkannya untuk melihat lebih banyak hal yang sebelumnya sulit dilihat dan dipahami. Keterikatan takdir tampaknya tepat di depannya. Sejak ia melangkah ke tanah reinkarnasi, keberadaannya dan keberadaan Ming Zun seakan saling terkait, sulit untuk dilepaskan. Bahkan dimanapun takdirnya bergantung, pihak lain pasti akan mengawasinya. Karena kekuatan Ming Zun telah mencapai tingkat yang hebat beberapa langkah di depannya, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di mana-mana. Namun, persepsi itu langsung membuat Tang Ao memahami inti kuncinya. Matanya sedikit menyipit dan dia berbisik pelan, Ming Zun dan aku adalah sisi positif dan negatif dari hubungan takdir. Dia ada dalam kegelapan, jadi dia bertindak secara rahasia dan hanya mengatur secara rahasia. Dia tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya. Tidak seorang pun mengetahui misteri sungai takdir yang panjang. Keberadaan agung yang membentang melewati zaman yang tak terhitung jumlahnya ini tampaknya melihat dan mencakup segalanya. Status dan posisiku di dalamnya setara dengan Ming Zun, tetapi yang menutupinya adalah kekuatan kegelapan. Konspirasi dan perhitungan adalah kelebihannya, dan sejauh ini dia telah menggunakannya dengan baik. Keseimbangan kekuatan berpihak padanya, tetapi selama aku memahami rahasia identitasnya, penghalang kegelapan akan hancur, dan keunggulannya akan segera lenyap, meskipun dia dapat menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk secara langsung mencekik keberadaanku dalam takdir. Pada titik ini, mata Tang Ao tiba-tiba berbinar, dan keraguan yang telah mengganggunya sejak lama akhirnya teratasi. Dia berkata dengan tegas, tetapi karena kita adalah sisi takdir yang berlawanan, dia dan aku memiliki takdir yang sama tetapi tubuh yang berbeda. Jika takdirku terputus, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, itu akan berakhir dengan tiba-tiba. Jadi, selama ini, dia telah merencanakan dan menyiapkan banyak jebakan konspirasi sebelum aku bisa bergerak. Tampaknya dia ingin menghalangi rencanaku dan bahkan menempatkanku dalam situasi hidup atau mati. Sebenarnya, dia hanya ingin memimpin takdir dan mengumpulkan lebih banyak keuntungan. Ming Zun harus menunggu sampai aku berdiri di posisi tertinggi yang sama dengannya, lalu melahapku sepenuhnya.
Hanya dengan cara ini aku bisa melampaui tabir takdir, bebas dan tenang, serta tidak terganggu oleh apapun. Pasti ada harapan dalam krisis. Jadi begitulah, haha, jadi begitulah. Setelah menemukan inti permasalahannya, Tang Ao merasa pikirannya jernih. Ternyata kekhawatirannya terhadap Ming Zun bagaikan gunung di dalam hatinya, berat dan tak tertahankan, sedemikian rupa sehingga hampir membentuk setan mental untuk beberapa waktu. Namun sekarang dia akhirnya menyadarinya. Semua kabut yang menyelimuti hatinya lenyap sepenuhnya, dan dia bergegas keluar dari kegelapan Ming Zun. Dalam sekejap, dia tampaknya merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang diberikan padanya, dan pergerakan langit dan bumi tiba-tiba menyatu di dalamnya. Tampaknya kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari langit. Bintang-bintang yang luas secara otomatis memadatkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang jatuh pada Tang Ao dengan keras. Dia tiba-tiba berhenti dan metode mental Xing Chen Xuantian Jue-nya mulai bekerja secara otomatis. Tanpa bisa bernapas, sepertinya ada suara klik yang keluar dari tubuhnya, dan energi asli tak terbatas yang terkandung dalam Falling Star River diserap sepenuhnya. Langkah terakhir dari tubuh ilahi asli secara tak terduga berhasil ditembus. Sejak saat ini, Tang Ao benar-benar mencapai ranah kaisar ilahi setengah langkah. Hubungan takdir sangatlah misterius. Tang Ao tidak pernah mampu memahaminya sebelumnya. Meskipun ia telah memikirkannya berkali-kali dalam benaknya, yang ia lihat hanyalah kabut. Baru pada saat inilah ia akhirnya merasakan kekuatannya. Setelah ia menyadari situasinya sendiri, ia memperoleh kekuatan takdir yang awalnya menjadi miliknya. Bintang-bintang yang jatuh membantunya mencapai ranah kaisar dewa setengah langkah. Tang Ao tidak perlu khawatir tentang kemajuannya yang terlalu cepat dan tidak memiliki cukup waktu untuk menebus kerugian dalam takdir, karena ini adalah kekuatan yang awalnya menjadi miliknya. Mengenai masa depan, pertarungannya dengan Ming Zun akan terus berlanjut. Matanya bersinar terang, dan tubuh ilahi aslinya memang luar biasa dan agung. Setiap gerakan yang dilakukannya tampak selaras dengan seluruh dunia. Langit berbintang di atas langit tampak ada di dalam hatinya. Selama dia memvisualisasikannya sedikit, dia bisa mendapatkan berkah dari kekuatan agungnya. Dengan alam dan kekuatanku saat ini, jika aku bertemu Kaisar Dewa Rendah tahap awal, aku hanya perlu bertarung sebentar untuk membasminya. Keberadaan tahap tengah akan lebih merepotkan. Keberadaan tahap akhir tidak jauh berbeda dariku. Sedangkan untuk puncaknya, aku mungkin bisa mengalahkannya jika aku mengaktifkannya sepenuhnya. Melihat bintang-bintang di telapak tangannya, cahaya ilahi Tang Ao berkedip dan dia bergumam dengan suara rendah. Dengan ranah Kaisar Dewa setengah langkah, dia bisa melawan keberadaan puncak Kaisar Dewa yang lebih rendah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena setelah mencapai ranah ini, celah sekecil apapun akan menjadi jurang. Namun, Tang Ao memiliki dunia kelahirannya sendiri, di mana cahaya rune 5 elemen terbentuk dan mengalir, menekan hukum, dan dengan dasar energi kematian, membentuk reinkarnasi yang sempurna. 6 jalur telah terbentuk. Dia seperti pencipta dunia, dan itu adalah dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, Tang Ao berpura-pura bergerak, mencoba menarik kedatangan guntur hitam malapetaka surgawi, dan meneriakkan 4 kata dunia sempurna. Kesempatan untuk ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, ketika dia menyadarinya, dia merasa bahwa nama ini sangat cocok, seolah-olah dia dilahirkan untuk ini. Sepanjang zaman, keberadaan Kaisar Dewa tertinggi telah menciptakan alam dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya lebih kuat daripada surga dan semua alam, sementara yang lain lemah dan hanya bertahan untuk waktu yang singkat. Namun, tidak peduli seberapa sombongnya suatu keberadaan, di bawah kesempatan induksi, ia tidak pernah menyentuh 4 kata dunia yang sempurna. Ini adalah dunia sempurna pertama dan satu-satunya. Pikiran Tang Ao berkecamuk dalam benaknya. Saat dia berpikir, dia sepertinya melihat permusuhan yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di ruang yang tak dapat dijelaskan. Mereka semua tampaknya menangkap peluang dan masing-masing memiliki tujuan sendiri. Namun, pada saat Tang Ao sedang menciptakan dunia yang sempurna, ia menjadi cahaya paling terang dalam kegelapan. Memanfaatkan kesempatan itu seperti berdiri di tanah dan mencoba meraih bintang-bintang di langit, meskipun itu tampak seperti ilusi dan fantasi yang mustahil. Namun, misteri antara langit dan bumi tidak ada habisnya. Selalu ada eksistensi yang tak terbayangkan yang memanfaatkan peluang pada saat-saat kritis khusus dan akhirnya berhasil. Mereka adalah pemburu cahaya dalam kegelapan. Sinar cahaya itu lebih dekat dan lebih terang. Sasarannya ada di sana. Ramuan Tang Ao melampaui segalanya. Dunia yang belum pernah ada sebelumnya secara alami memancarkan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya.
Dimanapun atau pada tahap apapun Anda berada, Anda akan selalu melihatnya dengan kecemerlangan yang sama. Begitu dunia yang sempurna terwujud, ia akan menjadi musuh semua dunia. Tidak ada makhluk hidup yang mau kalah dari yang lain, dan hal yang sama berlaku untuk dunia. Berpikir kembali ke pembentukan alam dewa, ia mencoba untuk melampaui surga dan semua dunia, tetapi ia menemui rintangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sedang terbentuk, dan kekuatan yang besar berkumpul bersama untuk membentuk energi negatif yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dunia akhirnya berhasil diciptakan di bawah tekanan yang kuat. Namun, status alam dewa tidak mengubah segalanya seperti yang dibayangkan saat pertama kali diciptakan. Sebaliknya, alam itu menjadi seperti penjara besar, yang memerangkap semua makhluk di surga dan dunia yang dapat disebut dewa. Secara keseluruhan, dunia menang. Apa yang harus dilakukan Tang Ao saat ini bahkan lebih dari apa yang telah dilakukannya saat pertama kali menciptakan alam dewa. Begitu kesempatan mencapai klimaksnya, serigala lapar yang tak terhitung jumlahnya akan segera menerkamnya dan mencabik-cabiknya. Tidak ada ketegangan tentang ini. Pada saat kritis, dia tetap membuat pilihan yang tepat. Bayangan itu memberi peringatan kepada Tang Ao. Pikiran-pikiran dingin yang tak terhitung jumlahnya tampaknya membekukannya. Dia langsung bereaksi. Meskipun medan yang dia padatkan belum pernah terjadi sebelumnya dan memang bisa disebut dunia yang sempurna, kekuatannya masih terlalu lemah untuk mampu melakukan tugas itu. Mungkin suatu hari nanti, saat ia sudah cukup hebat dan bahkan melompat keluar dari sungai takdir yang panjang, ia akhirnya bisa mendapatkan gelar dunia sempurna, tetapi itu pasti bukan sekarang. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Tang Ao menarik kembali semua keinginan dan pikirannya. Ia masih memiliki hal-hal mendesak yang harus ditangani. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, dan Tang Ao segera pergi ke arah tempat Mantian dan yang lainnya berada. Dia terlalu jauh, dan bahkan jika dia merasakan langit berbintang, dia tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat. Dia bahkan mungkin terdeteksi oleh makhluk kuat lainnya saat dia bergerak. Di atas langit dan di kehampaan, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya, menyilaukan dan terang. Asal mula yang luas melonjak keluar dan menyebar dengan cepat ke dalam kegelapan. Bahkan beberapa bintang yang telah mencapai akhir keberadaannya tampaknya terlahir kembali. Saat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan melonjak, kebingungan terus menyebar. Area yang ditempati oleh cahaya bintang menjadi semakin besar, dan kegelapan kehampaan berada di bawah tantangan besar. Bahkan beberapa dunia yang awalnya memiliki bintang dan matahari yang tak terhitung jumlahnya di atas kepala mereka sekarang tidak memiliki kegelapan sama sekali. Jauh di kejauhan, di tempat yang tidak diketahui, ada gelombang aura misterius, dalam, dan dingin yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di sini. Setiap eksistensi yang kuat dan agung akan merasa sulit untuk menangkap koordinat di sini. Ini adalah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Kemudian, di tempat yang misterius dan mendalam seperti itu, tampaknya ada kegelapan yang tak terlukiskan yang melonjak. Saat riak-riak di ruang itu menyebar, semacam kekuatan konkret tampaknya terbentuk. Setelah ledakan keterkejutan, sosok gelap akhirnya muncul. Orang ini sangat misterius. Ia benar-benar diselimuti kegelapan. Tidak ada yang dapat membuktikan keberadaannya, baik itu ruang, waktu, atau bahkan napas. Ia tampak seperti bayangan yang jauh, tetapi ada gelombang kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan yang melonjak darinya. Di depan orang ini, ada lubang hitam yang sangat besar. Tampaknya ada semacam eksistensi yang mengerikan di dalamnya. Namun, eksistensi ini ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak ada dalam kenyataan dan mustahil untuk melepaskan diri dari belenggu. Itu hanya bisa terperangkap selamanya. Dan keberadaan yang diselimuti kegelapan ini menggunakan kekuatan yang tidak dapat dipahaminya untuk secara bertahap menghilangkan penindasan dan perlindungan ini. Penghalang ruang angkasa hancur, dan hembusan badai energi ruang angkasa yang dahsyat seperti angin kencang menerjang keluar, tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu antara langit dan bumi. Ia bagaikan binatang buas di kehampaan, dengan mulut berdarah terbuka lebar, siap melahap apa saja kapan saja. Namun, saat ia berada di hadapan pria ini, semua kekuatan, semua teror, dan bahkan semua kekuatan itu lenyap sama sekali, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi misterius dan terdistorsi. Jika Tang Ao ada di sini, pertama-tama dia akan dapat mengenali orang ini. Dia adalah Ming Zun, yang menyebabkan kekacauan di tanah reinkarnasi, memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya, dan sangat kuat dan misterius. Kedua, dia juga akan dapat memahami situasi Ming Zun saat ini. Dia,
seperti Dewa Bintang yang dilihatnya saat itu, berasal dari dimensi lain. Tidak ada kekuatan dari dimensi ini yang dapat mengancamnya, tetapi dia jauh lebih kuat daripada Dewa Bintang. Dia tampak berdiri di posisi tertinggi, agung dan kesepian. Sepertinya tidak ada eksistensi lain yang sehebat dan sekuat dia di dunia ini. Dia adalah satu-satunya, jadi wajar saja jika dia merasa kesepian. Eksistensi dalam kehampaan yang ingin dia buka juga merasakan kesepian yang sama, tetapi takdirnya adalah melahap segalanya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Ming Zun tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan dengan cara yang tak terlihat dan tak terdeteksi, seolah-olah dia telah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai satu-satunya eksistensi di dunia yang telah mencapai tingkat seperti itu, seharusnya tidak ada seorang pun yang dapat mengancam atau menyakitinya, tetapi saat ini dia dalam masalah. Seberkas darah tampak muncul dari kegelapan, dan cahaya dalam melintas di matanya. Suara suram lainnya tiba-tiba terdengar, haha, tampaknya kau masih kalah darinya, meskipun kekuatanmu telah melampaui keabadian sekarang. Dalam kesendirian yang luar biasa ini, kau tidak memiliki teman di sekitarmu. Kau akhirnya memperoleh kekuatan terbesar, tetapi kau juga jatuh ke dalam kesendirian abadi. Takdir mengalir di kedua sisi. Dia adalah satu-satunya bukti keberadaanmu, dan kau tidak dapat membasminya sekarang. Hahaha, ini hal yang sangat menarik. Aku merasakan dingin dan kebencian di hatimu, tetapi kamu menahan diri karena kamu masih memiliki rasa takut di hatimu. Aku telah memberitahumu sejak lama bahwa jika kamu memiliki rasa takut, kamu tidak akan pernah bisa mencapai alam transendensi, dan takdir akan selalu menginjak-injakmu. Kamu sepertinya semakin banyak bicara omong kosong akhir-akhir ini. Apakah karena takut dan kesepian? Suara Ming Zun terdengar, dan nadanya dipenuhi dengan makna yang tak terlukiskan. Itu tampaknya hanya penghinaan biasa, dan tampaknya tidak memiliki emosi sama sekali. Aku takut kau salah. Kita terlahir sebagai budak takdir. Meskipun kita tidak diselimuti oleh takdir, kita juga tidak memiliki kemungkinan untuk melampauinya. Kita hanya dapat beroperasi selamanya menurut aturan yang sangat membosankan. Percayalah, kau mungkin menganggapnya menarik pada awalnya, tetapi ketika jutaan dan miliaran tahun berlalu, kau akan mulai merasa sangat bosan. Suara menyeramkan itu berkata dengan dingin. Dan ini baru permulaan. Proses yang sangat panjang adalah saat Anda membersihkan kekacauan suatu era, lalu rasa sakit pun datang. Apa yang ada dalam kekacauan bawaan yang panjang itu tidak ada, hanya kesepian abadi, disertai rasa sakit yang tak pernah berakhir. Suara menyeramkan itu tiba-tiba membeku, lalu melanjutkan, kamu bilang aku takut, haha, kalau itu benar, aku takut karena aku tidak bisa mati. Lagi pula, kematian adalah hal yang menyenangkan. Ming Zun tidak mengungkapkan pendapat atau kata-kata apapun. Dia setenang sepotong kayu yang tidak berperasaan. Ada banyak cahaya yang berkedip di matanya. Suara menyeramkan itu berkata lagi, Tang Ao telah memahami kunci aliran takdir. Konfrontasi antara kalian telah resmi dimulai. Dengan kekuatan zamanmu saat ini, dia akan membutuhkan usaha yang tak ada habisnya untuk mencapai level ini. Kamu curang, tetapi dia tidak memiliki kesempatan seperti itu, jadi kamu hanya bisa menciptakan kesempatan untuknya. Kekacauan bawaan akan segera datang, dan sungai takdir yang panjang akan mengalami babak pembaruan baru. Bagi saya, ini tidak berdampak apa-apa. Paling-paling, ini hanya akan menjadi era penderitaan lainnya. Namun, berbeda bagi Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas melahap dan mencapai eksistensi transenden sebelum ini, gelombang kejut dari sungai takdir yang panjang akan benar-benar menghancurkan Anda. Anda tidak akan memiliki kesempatan apapun. Hahaha, ini benar-benar cerita yang konyol. Orang-orang kuat yang melampaui dimensi akan dihancurkan. Orang-orang yang seperti semut dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri mereka sendiri dapat masuk ke dalam gelombang sungai takdir yang panjang dan menyambut era berikutnya. Jadi, kau tidak punya banyak waktu lagi. Bagaimana kau bisa memastikan tungku dan makananmu bisa memenuhi kebudewamu? Apakah kau akan bergantung pada mayat busuk ini atau menyerah pada takdir dan membiarkannya condong ke arahnya? Aura Ming Zun suram dan menakutkan, dan suara serta kata-katanya yang menyeramkan itu menjengkelkan. Tetapi apa yang telah diselidikinya memang merupakan inti dari segalanya. Jika dia tidak dapat melaksanakan konspirasi yang cukup kuat, Tang Ao tidak akan dapat mencapai puncak yang seharusnya dicapainya sebelum mencapai tahap Xiantian. Kemudian kegembiraan sungai takdir yang panjang, baik sisi positif maupun negatifnya, akan sepenuhnya dibersihkan, jadi dia harus membuat Tang Ao semakin kuat. Adapun semut-semut kecil yang keberadaannya tidak memiliki arti, mereka hanyalah sekelompok bidak catur yang tidak berarti bagi Ming Zun. Aku tidak akan gagal,
dan aku tidak akan pernah membiarkan apapun salah. Tidak akan ada kesalahan dalam operasi dan perencanaanku. Pada akhirnya, dia akan datang di hadapanku dan berdiri setinggi aku. Kemudian aku akan melahapnya, melampaui tabir takdir, dan mencapai eksistensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia berbicara dengan dingin, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Ming Sun. Kekosongan itu tampaknya runtuh dengan dia sebagai pusatnya. Jika dia mengikuti rencana semula dan menggunakan metode yang lambat dan mantap untuk melepaskan mayat itu, waktunya seharusnya tepat untuk peningkatan kekuatan Tang Ao. Namun sekarang, pemahaman Tang Aozi telah memajukan peningkatan wilayahnya, jadi Ming Sun juga mempercepat kecepatannya. Raungan mengerikan keluar dari kehampaan, dan tampaknya pikiran jahat yang tak berujung menyembur keluar. Seluruh ruang di sekitarnya berguncang, dan dunia dilanda ketakutan. Haha, pantas saja menjadi penghancur yang pernah terjadi. Sedikit saja auranya membuat dunia merasakannya dan bergetar. Jika benar-benar keluar, apa yang akan terjadi? Aku jadi semakin penasaran sekarang. Kau memang telah membuat pilihan yang tepat. Ada kilatan cahaya, dan tiba-tiba bayangan gelap melesat keluar dari lubang, membawa pikiran jahat yang tak terlukiskan di dalamnya. Saat keluar dari dalam, bayangan itu memancarkan kekuatan yang mengerikan. Tampaknya ada sepasang mata merah darah di dalam bayangan itu, mengamati dunia. Tiba-tiba, ia seperti menemukan orang di depannya. Cahaya itu melonjak, sangat menakutkan, dan sebuah suara dingin keluar semut. Macam apa ini? Hambaku mengingat jasamu dalam membuka lorong dan melepaskan dewa. Aku mengizinkanmu untuk menyatu denganku dan menjadi bagian dariku. Cahaya hitam itu melonjak dengan napas dingin. Ming Sun tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kekuatannya beredar. Kekuatan itu melampaui segalanya. Cahaya hitam itu tiba-tiba melonjak, dan keberadaan jahat dan kuat di dalamnya segera merasakan krisis kehancuran. Ini adalah perasaan yang belum pernah dirasakannya sejak lahir. Ia tidak tahu bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia. Namun dalam situasi ini, pilihan terbaik tampaknya adalah melarikan diri segera tanpa ragu-ragu. Namun sudah terlambat. Kekuatan Ming Sun menyelimuti segalanya. Kekuatan besar itu langsung memenjarakan dan menyerap semua kekuatan bayangan gelap itu, membuatnya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ketakutan di hatinya mulai menyebar. Lengan hitam pekat Ming Sun tiba-tiba terangkat dan dengan lembut meraihnya. Keberadaan yang awalnya tak terbatas itu segera dikendalikan olehnya. Dalam sekejap, benda itu runtuh menjadi bola cahaya gelap dan dikendalikan oleh Ming Sun. Sebuah suara samar terdengar. Aku tidak menyangka kau bisa menyembunyikan dirimu. Saat kau membelah, itu tidak sepenuhnya berhasil. Masih ada bagian dari inti pikiran jahat yang tersisa di dalamnya. Tapi ini akan membuat segalanya lebih menarik. Kekuatanmu akan tetap bersamaku untuk saat ini. Aku akan memberimu tugas. Jika kau berhasil, kau akan memiliki kesempatan untuk memulihkan kekuatanmu yang terbesar di masa depan. Pergilah ke tempat yang seharusnya kau tuju dan temukan dia. Setelah kata-kata itu terucap, Ming Sun melambaikan tangannya dan melemparkan bola cahaya itu ke suatu tempat yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, terdengar suara yang menyeramkan. Haha, sepertinya kau berencana untuk membuatnya semakin sulit. Tidakkah kau ingin lintasan takdir semakin mendekatinya? Kamu salah. Sungai takdir yang panjang tergantung pada keseimbangan. Pemahamanku tentang dia melampaui semua orang. Kemajuan saat ini benar-benar terlalu lambat. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin kamu layak menjadi sisi lainku? Nada bicara Ming Sun dingin. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia takut dengan pertumbuhan Tang Ao. Haha, aku ingin menunggu dan melihat. Tampaknya semuanya lebih menarik dari yang kubayangkan. Aku sudah lupa berapa banyak era yang telah berlalu. Ada banyak sekali makhluk hebat yang ingin menghancurkan tabir sungai takdir yang panjang dan melompat keluar dari batasnya, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Suara menyeramkan dengan makna yang jauh itu melanjutkan, namun, era ini sangat istimewa. Pembentukan sungai takdir yang panjang akhirnya menyimpang, sehingga takdir yang sama memiliki sisi positif dan negatif. Akankah diselimuti kegelapan, atau akankah cerah dan megah? Kegelapan dan cahaya, hanya ada aku. Nada bicara Ming Sun dipenuhi dengan keagungan yang tak terbantahkan. Energi yang besar dan kuat itu masuk ke dalam kehampaan. Meskipun roh jahat itu sudah keluar, mayat yang rusak itu masih ada di dalam, dan orang-orang di selokan itu juga seharusnya muncul. Di sudut gelap yang jauh, ada sebuah patung batu, yang diukir dengan keberadaan yang tak terlukiskan. Pelayan yang rendah hati itu bersujud di kaki patung itu dan berdoa dengan khusyuk. Keberadaan yang agung, Tuan yang kekal, pelayanmu memintamu untuk turun dalam kegelapan dan memberiku petunjuk tentang jalan ke depan. Bicaralah.
Suara samar terdengar, tanpa emosi apapun di dalamnya, seolah-olah itu hanyalah mesin tak bernyawa, tetapi membawa kekuatan yang tak perlu diragukan lagi, yang persis sama dengan patung batu itu saat muncul, tetapi itu sendiri tidak berubah sama sekali. Sesuai dengan perintah Tuan, hamba telah mencari tikus-tikus yang bersembunyi di selokan. Serangga-serangga rakus ini menjijikkan seperti biasa. Semuanya berada di bawah kendali Tuan, Tuan. Pria itu berkata dengan nada penuh hormat, sangat rendah hati. Biarkan mereka pergi ke jembatan kegelapan, dan pemandu akan membawa mereka kepadaku. Sebuah suara mekanis keluar dari patung batu itu, lalu cahaya gelap memancar dari matanya dan masuk ke dalam tubuh pelayan yang rendah hati ini, melonjak dengan kekuatan besar dan meledak seketika. Terima kasih atas hadiahmu, tuanku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Pria itu terinspirasi oleh kekuatan cahaya hitam dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia menekan kepalanya erat-erat ke tanah dan berkata, tetapi patung batu itu tidak bereaksi sama sekali. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya. Melihat tidak ada lagi fluktuasi kekuatan pada patung batu itu, dia tahu bahwa keberadaan agung itu telah pergi. Namun, dia tidak berniat untuk kembali ke keadaan semula. Dia tetap rendah hati dan sopan, membungkuk dan perlahan mundur. Dia berbalik di sudut yang gelap dan memasuki ruangan yang luas. Ada aura kebangsawanan di mana-mana. Dikelilingi oleh cahaya, dia tampak seperti makhluk tertinggi. Sampai di sini, pria ini mengungkapkan kekuatan aslinya. Dia sebenarnya adalah kaisar dewa tertinggi tingkat menengah. Seseorang di luar ruangan berkata, Tuan mimpi buruk, Tuan jiwa telah tiba. Baiklah, aku mengerti. Kilatan penghinaan dan rasa jijik melintas di mata Nightmare, tetapi memikirkan bimbingan gurunya, dia harus menahan rasa mual di dalam hatinya dan pergi menemui jiwa mayat itu, seorang lelaki tua yang suaranya bahkan memancarkan bau korupsi. Setelah meninggalkan ruangan, Nightmare berjalan menuju halaman depan yang luas, di mana ia melihat seorang lelaki tua yang murung duduk di halaman. Ia dikelilingi oleh aura kematian yang pekat. Makhluk hidup apapun yang mendekatinya akan langsung ditelannya. Lelaki ini adalah penguasa istana jiwa mayat. Tuan Korsol, merupakan kehormatan bagi saya bahwa Anda dapat datang ke sini secara langsung. Dengan senyum di wajahnya, Nightmare melangkah maju dan berjalan di depan Korsol. Dia duduk di bangku batu di sisi lain dengan mata berbinar. Jangan bicara omong kosong, benda itu ada di tanganmu, kan jiwa mayat itu tampaknya tidak tertarik mengobrol dengan Nightmare lagi, dan berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tentu saja begitu. Aku hanya tidak tahu apakah Lord Korsol telah membawa apa yang aku butuhkan seperti yang telah disepakati sebelumnya. Senyum di wajah Nightmare tetap tidak berubah. Dia menatap Korsol dan bertanya. Dengan lambaian tangannya, teh tiba-tiba muncul di atas meja. Dia menuangkannya sambil tersenyum. Bola jiwa awan yang kau inginkan ada di sini, di mana tulang naga IBL-ku jiwa mayat itu berkata dengan ringan, dan dengan santai melemparkan manik hitam pekat ke mimpi buruk. Setelah melirik Cloud Soul Orb, Nightmare mengambilnya, lalu tulang putih tajam muncul di tangannya. Dari luar, tulang itu tampak tidak berbeda dari kerangka biasa, tetapi jiwa mayat itu hanya melihatnya, dan matanya berbinar, memastikan bahwa itu tidak diragukan lagi adalah tulang naga IBL. Berikan padaku. Nada bicara mayat itu penuh dengan hasrat, seolah-olah ini adalah hal yang paling diinginkannya. Tuan jiwa mayat, mengapa Anda terburu-buru tulang naga biasa tidak ada apa-apanya? Jika Anda tertarik, meskipun itu seekor naga, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki keberanian. Nightmare tiba-tiba berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Naga IBL benda itu terpendam dalam kehampaan, tak seorang pun dapat menemukannya. Bagaimana kalau itu akan lepas seberkas cahaya melintas di langit dan menghilang dalam sekejap mata? Setelah menyingkirkan Dewa Bintang, Tang Ao bergegas pergi dan menghabiskan setengah hari untuk akhirnya kembali ke tempat di mana ia telah berpisah dari Mantian dan yang lainnya. Saat ini, tidak ada seorang pun yang tersisa di sini, semua orang telah pergi. Pikirannya berpacu. Dia seharusnya terus menuju kota Tishan, tetapi entah mengapa dia merasa bahwa setelah dia membawa Dewa Bintang pergi hari itu, orang-orang lainnya tidak melarikan diri semulus yang dia harapkan, tetapi malah menghadapi kesulitan baru. Sekarang dia terjebak lagi ketika dia ingin menemukan orang-orang ini. Jadi Tang Ao tidak bertindak gegabah, tetapi terlebih dahulu mengaktifkan persepsi bintangnya dan merasakan langit berbintang di atasnya. Ia mencoba menghubungi Mantian dan yang lainnya terlebih dahulu, dan setelah memahami situasi mereka saat ini, ia membuat rencana untuk bertindak. Namun, setelah persepsi itu, ekspresinya menjadi serius. Dengan kondisinya saat ini yang mampu merasakan bintang-bintang,
Jangkauan komunikasi yang dapat dicapainya sangat luas, dan seharusnya tidak ada masalah dalam jarak ratusan mil. Namun, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan Mantian dan yang lainnya, dan tidak ada berita bahkan dari ratusan ribu orang biasa di kota Wangchuan. Sesuatu memang telah terjadi. Jika mereka tidak bisa merasakan kehadiran Mantian dan yang lainnya, bisa juga dikatakan bahwa setelah dia pergi, yang lain datang, jadi semua orang mengambil tindakan dan mengikuti teladannya untuk membawa orang-orang kuat itu pergi, sehingga memudahkan yang lain untuk melarikan diri dengan lancar, dan akhirnya mereka mencapai tempat yang lebih jauh dan tidak dapat dirasakan. Itu juga mungkin. Namun tidak ada seorang pun yang dapat merasakannya, yang berarti bahwa ada eksistensi yang lebih kuat kemudian yang secara langsung mengendalikan semua orang dan membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui, sehingga ada kekuatan misterius yang beroperasi untuk mengisolasi kekuatan penginderaan bintang. Orang-orang ini pasti sangat kuat. Inspirasi terus berkelebat di benaknya. Tang Ao menghitung siapa yang mungkin muncul setelah dia pergi, siapa yang akan memiliki kekuatan paling kuat dan mampu membawa pergi ratusan ribu orang ini. Dan dilihat dari situasi di tempat kejadian, tidak ada pertempuran sengit yang terjadi setelahnya, yang berarti mereka tidak melawan. Hanya ada dua kemungkinan untuk hasil seperti itu. Satu adalah mereka mengikuti pihak lain dengan sukarela, yang jelas tidak realistis. Akan baik-baik saja jika hanya Chen Qingzi, Suan Yuanfei dan yang lainnya yang hadir, karena mereka akan lebih rasional dalam pikiran mereka dan dapat membuat pilihan terbaik. Namun, dengan Mantian di sini, situasinya benar-benar berbeda. Dia memiliki temperamen yang panas. Bahkan jika lawannya jelas lebih kuat dari mereka, tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Dia pasti akan memaksakan diri untuk bertarung dengan mereka. Dengan kekuatannya, begitu pertarungan dimulai, hutan ini seharusnya sudah musnah. Lalu hanya ada kemungkinan kedua. Lawan terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga mereka tidak punya peluang untuk melawan. Meskipun Mantian mencoba menyerang, dalam situasi seperti itu, Chen Qingzi dan yang lainnya pasti akan menghentikannya dan mencegahnya mengambil tindakan. Pada akhirnya, ratusan ribu orang ini berhasil dibawa pergi tanpa kecelakaan apapun. Memikirkan hal ini, Tang Ao sedikit menyipitkan matanya dan melihat ke arah kota Wangchuan, yang mampu muncul dalam waktu sesingkat itu dan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, tempat terdekat dan paling mungkin adalah Menara Samsara. Meskipun Tang Ao telah mengendalikan Lin Chonghu dengan jiwanya sebelumnya, ada pengecualian untuk semuanya. Ketika orang ini muncul lagi, dia menggunakan jiwanya untuk mendeteksi dan menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun ia berhasil menghubungi dan mengendalikan jiwa Lin Chonghu, ada kekuatan yang lebih misterius di dalamnya. Seharusnya mustahil, tetapi itu ada tepat di depan Tang Ao. Saat itu, ia tidak mencoba lagi karena ia dapat mengendalikannya secara normal. Namun jika dipikir-pikir sekarang, hal itu menjadi sebuah bahaya tersembunyi yang besar, dan juga mengingatkan Tang Ao bahwa setelah berpisah darinya, Lin Chonghu mungkin saja mengalami pertemuan-pertemuan baru, atau bertemu dengan suatu eksistensi yang misterius dan kuat, atau memperoleh suatu kesempatan besar. Tidak peduli yang mana, ia mempunyai kekuatan yang cukup untuk lepas dari kendali kekuatan spiritual Tang Ao, dan bahkan menyusup ke dalam jiwanya tanpa dia sadari, diam-diam mengintai dan menunggu kesempatan hingga kejadian sebelumnya terjadi. Sekarang tampaknya orang yang paling mungkin merencanakan di balik layar adalah Lin Chonghu. Orang ini memang orang yang muram. Jika ada kesempatan, dia tidak boleh ditahan. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah aku harus segera bergegas ke kota Wangchuan untuk memeriksa situasi. Tang Ao bergumam dengan suara rendah. Kemudian sosoknya melesat dan dia menuju ke kota Wangchuan. Setengah jam kemudian, Tang Ao tiba di luar kota Wangchuan. Setelah beberapa hari pembangunan dengan kecepatan penuh, dari luar, bangunan-bangunan di kota itu sebagian besar telah dipugar, meskipun jauh dari semegah sebelumnya. Mengingat sebelumnya bangunan itu telah rata dengan tanah, sungguh tidak masuk akal jika bangunan itu bisa mencapai skala seperti sekarang. Jelas, selama proses pembangunan, seorang pria kuat mengambil tindakan dan mengendalikannya dengan kekuatan yang dahsyat, yang mempercepat waktu. Dari kejauhan, tidak ada jejak orang biasa yang terlihat. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, tetapi tidak menyerah menjelajahi kota Wangchuan. Persepsinya tentang Lin Chonghu memang telah menghilang. Dia tampaknya tidak berada di kota itu. Menurut indera pikirannya, bahkan tidak ada jejak napasnya. Atau dia telah sepenuhnya lepas dari belenggu jiwanya. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa Lin Chonghu kemudian menerima perintah baru, meninggalkan kota Wangchuan, dan pergi ke suatu tempat yang sangat rahasia dan misterius, tetapi kemungkinan seperti itu jelas sangat rendah. Pikiran Tang Ao berubah dengan cepat, dan dia menggerakkan tangannya,
dan sebuah titik cahaya bintang muncul di telapak tangannya. Pergi. Dia mengucapkan sepatah kata dengan ringan, dan cahaya bintang melesat ke arah kota seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat ini, wilayah dan kekuatannya meningkat, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, sehingga kekuatan mengoperasikan persepsi bintang secara alami jauh berbeda. Dalam sekejap mata, mereka memasuki kota dan melihat bahwa sebagian besar area bagian dalam telah ditutup dan digeledah. Meskipun mereka dapat menyelidiki situasi di dalam dan merasakan aktivitas antek-antek menara samsara di kota, mereka tampaknya tidak dapat menangkap keberadaan orang lain, dan Lin Chonghu tidak ada di antara mereka. Mungkinkah perkiraanku salah, dan ini tidak ada hubungannya dengan Lin Chonghu, tetapi orang lain yang mengambil tindakan namun, dalam lingkup pengaruh menara samsara, keberadaan kuat mana yang berani muncul? Tang Ao mengerutkan kening, karena hal-hal di antaranya tampak terlalu membingungkan. Terus mengamati dan memperluas jangkauan yang dicakup oleh bintang-bintang, Tang Ao masih ingin mengunci posisi orang-orang ini terlebih dahulu, lalu memutuskan bagaimana bertindak. Sesaat kemudian, seluruh kota Wangchuan berada di bawah kendalinya, dan terus meluas, meliputi Tiankeng. Tepat ketika Tang Ao hendak merasakan dengan saksama dan teliti kekuatan yang beredar di kota Wangchuan, pikirannya tiba-tiba bergerak, dan matanya tiba-tiba melihat ke arah Tiankeng. Wajahnya menjadi sangat serius, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah bagaimana ini bisa terjadi sebenarnya ada kekuatan yang beredar di sana. Terakhir kali aku kembali, aku hanya pergi ke sana untuk menyelidiki dan memastikan bahwa dataran Wangchuan dan Jurang Naga telah hancur total dan tidak ada kekuatan yang tersisa. Mengapa masih ada fluktuasi energi yang datang dari bawah sekarang, dan kekuatan ini begitu jahat dan brutal? Dengan mata menyipit, sosok Tang Ao melintas dan dia menuju ke Tiankeng. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, ide kekuatan ini bahkan lebih jahat daripada pikiran jahat dari Demon Dragon Supreme. Mungkinkah ada eksistensi baru dan lebih jahat yang telah lolos dari perangkap dan muncul? Bagaimana ini mungkin? Tak lama kemudian Tang Ao tiba di dekat Tiankeng, dan menatap ke bawah ke dalam kegelapan dengan mata yang dalam. Apa yang dilihatnya adalah kegelapan total di bawah, seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu juga tampak seperti lorong menuju neraka. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dalam sekejap cahaya, dia melompat turun. Setelah terbang cepat beberapa saat, Tang Ao semakin dekat ke dasar Tiankeng. Pikirannya mengalir, dan pikiran jahat dan brutal yang datang dari bawah menjadi semakin kuat. Saat matanya berkedip, dia tiba-tiba melihat dua lampu merah melesat ke arahnya, seperti binatang buas yang kejam dan haus darah. Dengan pikiran yang tenggelam, tanpa ragu-ragu, Tang Ao segera memobilisasi kekuatan besar asal-usul bintang-bintang. Dalam sekejap, ia berubah menjadi dewa cahaya bintang yang mempesona. Dengan tekanan kuat yang meledak, ia memegang tombak perak di tangannya dan menusukkannya dengan keras ke arah cahaya merah di bawah. Cahaya itu begitu terang sehingga menembus kegelapan dalam sekejap. Namun, tidak ada yang terlihat sejauh mata memandang, seolah-olah hanya ada kehampaan. Namun, aura ganas itu bukanlah ilusi. Hati Tang Ao mencelos, dan kecepatan turunnya tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, dia mencapai dasar. Ternyata ini seharusnya lokasi Long Yuan, tetapi saat ini diselimuti udara hitam, seperti wilayah Ibel. Tang Ao jatuh ke dalamnya, matanya menyapu sekeliling, dan hatinya tetap sangat waspada, siap menghadapi musuh yang tidak dikenal dan kuat kapan saja. Cahaya merah melonjak, dan dalam sekejap suara suram terdengar. Cek-cek, jadi kaulah yang mengambil barang-barangku. Aku tidak pernah menyangka bahwa di masa depan, ras manusia, yang jumlahnya sama seperti semut, akan mampu bangkit. Sungguh konyol bahwa makhluk sepertimu, yang awalnya aku tidak pedulikan, bisa memiliki kekuatan seperti itu. Mendengar suara ini, Tang Ao sedikit mengernyit, lalu berkata dengan nada dingin, tidak peduli apapun dirimu, karena kamu telah muncul, aku punya cara untuk menghancurkanmu. Era ini bukan lagi era binatang buas dan Ibel. Nasib masih jauh darimu. Takdir haha. Saat kau sekuat aku, bagaimana kau bisa meremehkannya? Tidak ada yang bisa mengendalikan operasiku kecuali diriku sendiri. Sekarang, serahkan barang-barangku, mungkin aku akan berbelas kasih dan mengampuni nyawamu. 1300